Amin. Oke, selesai. Ya. Oke, terima kasih bagi yang turut ikut mendoakan Mas Ali. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Seperti kita tahu sendiri, dia banyak bantu kita ya. Di grup FB, juga di grup-grup kita lainnya. Tapi ya, namanya takdir kita tidak bisa menolak. Insya Allah memang sudah jalannya. Tapi kita sebagai Family by Lifestyle ya, kita Mas Ali sebagai salah satu admin kita, admin FB kita yang sudah sangat berjasa dan juga membantu di grup-grup, bakal selalu ada dalam kenangan kita. Amin. Dan kita tidak akan pernah melupakan jasa-jasanya. Kita sangat bersyukur pernah dibantu oleh Mas Ali sebagai salah satu warrior, sebagai salah satu living proof juga. Tapi karena Allah berkehendak lain, kita semua mendoakan yang terbaik untuk Mas Ali dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan agar lebih bersabar dan ikhlas atas kepergian Mas Ali. Oke, malam ini TFH kita salah satu narasumbernya dari grup Metabolic Conditioning juga, yaitu Dr. Oke Malaini. Nah, kita malam ini mau dengar cerita beliau mengenai pengalaman KF-nya. Mulai dari misalnya kenal dari mana, awalnya karena alasannya apa, kendalanya apa, misalnya ada kendala, perbaikannya apa, terus mungkin nanti respon lingkungan, respon sejawat, terus apa yang ingin diceritakan lebih lanjut mengenai apa yang ingin di-share inspirasinya bagi para warrior lain untuk semangat dari gaya hidup yang telah dilakukan. Monggo Mbak Oke, silakan. Oke. Terima kasih Mas Tio, Mas Budi, dan semua senior-senior KF yang sama juga newbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Cerita aja ya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Cerita aja, sharing aja Mbak. Mula-mula saya tuh belum kena KF tuh benar-benar saya istilahnya antipati lah. Maaf loh. Nggak apa-apa. Padahal waktu itu 2017 itu teman saya sudah mengikuti KF, dia sudah browsing, tapi saya tidak tergeming sama sekali 2017. Ipar saya juga sudah KF, saya lihat di FB dia turun banyak tuh berat badannya, belum bergeming. Karena saya pikir diet tuh dulu saya pikir keto tuh diet ya. Jadi saya KF tuh diet dulu saya pikir. Saya pikir diet yang bagus tuh ya diet menu seimbang. Biasalah kan nama biasa kita kan ya diet menu seimbang karena kita belum tahu dan belum kenal. Nah, terus waktu kalau nggak salah tuh berjalan tuh beberapa tahun saya saya nggak pernah geming sama sekali. Nah, waktu hari Sabtu tanggal 3 Oktober sambil ngepek ya. Nggak ada ujian. Ntar diuji sama Mas Tio. Enggak. Sabtu tanggal 3 Oktober kalau nggak salah ya, saya ikut webinar tentang yang judulnya pencegahan fatalitas COVID-19. Di situ narasumbernya salah satunya Dr. Pimprin, Basara dan Dr. Kobar Hangaji. Saya ikutin sampai selesai beliau bicara. Setelah saya juga belum bergeming, cuman sepintas saya bilang ini kayak ilmu baru, saya pikir gitu kan ya. Nah, terus akhirnya kalau nggak salah Dr. Pimpin atau Dr. Kobar itu ngasih WA ya, ngasih link WA khusus untuk metabolic conditioning 1 kalau nggak salah itu. Nah, dan di situ di salah satu yang beliau bilang ada semacam fasting IV kalau kita biasanya dikasih tahu bahwa 16/8 gitu kan. 16/8 saya pikir-pikir 16/8 puasa berarti 16
makan 8 jam, pikir gitu kan. Tapi terus dia bilang jam 12 buka sampai jam 8. Dalam hatiku dulu juga gue gadis kayak gitu, nggak pernah sarapan. Wow, nggak pernah sarapan. Paling makan jam 11, jam 12, jam 6 udah selesai makannya. Pantas badannya gemuk-gemuk. Maksudnya segitu aja. Nggak bergebing, tapi aku ngomong sama suami, kita coba yuk 16-8 yuk, puasa jam segitu, bilang gitu, kita puasa. Walaupun itu, tapi makanannya juga karbonya kita kurangin, bilang kita coba kita kurus nggak? Kan mindset saya masih diet ya, gitu. Mau nurunin berat badan nih karena sudah keendutan nih, udah gitu. Ayo deh coba, kata. Untung suami mau karena suami gendut juga. Udah gitu. Ada temannya. Ada temannya, alhamdulillahnya sejoli. Gitu. Udah, akhirnya kita coba 16-8. Nah, kita mulai ngurangin camilan, apalagi yang manis tuh katanya nggak boleh yang manis ya, karbo nggak boleh, karbo tuh bener-bener ini, sekalian ngasih tahu suami, pelajarin gitu supaya dia mau. Gitu. Oh ya udah, akhirnya kita coba tuh, nggak makan manis, nggak apa-apa. Nah, tanggal 4 Oktober saya coba WA, itu nomor WA yang dikasih sama, kalau nggak salah sama dokter Pimpin itu apa dokter Koba, saya coba masukin Mas Bobi, panggil WA-nya Mas Bobi, saya minta tolong dimasukin dong saya ke metabolic conditioning group gitu, iya grup metabolik. Nah udah, di situ kan saya karena masih baru dan nggak tahu ilmu ya, saya coba aja setiap Mas Tio kasih kasih saran atau kasih motivasi atau kasih pelajaran, aku perasaan pelajarannya kayak biokimia dan masih saya mau fisiologi zaman jadul, bilang gitu. Saya bilang perhatiin gitu, waduh udah lupa nih pelajaran, bilang aduh udah lupa nih pelajaran, tapi menarik juga ya, tapi belum bergeming, masih low karbo, masih 16-8, belum tetap aja terus. Lama-lama akhirnya saya mulai ada lagi webinar kalau nggak salah tanggal 16 bulan 10 yang di situ optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID. Kalau nggak salah pembicaranya Dr. Azharul. Iya, betul. Nggak tahu ya, alhamdulillah tepat banget ya. Ketemu webinar ini, kok nyangkut gitu ya. Sama-sama gitu. Dua-duanya membicarakan tentang metabolisme conditioning. Ya itu. Ya, saya amatin terus. Semua yang setiap hari itu di WA grup MC itu saya selalu terus baca, walaupun saya nggak jarang komen ya Mas, karena mau dikomenin apa, orang namanya baru mau pencur, nggak ngerti. Akhirnya, tapi saya mulai yang kalau Mas Tio kasih tentang fisiologi itu kalau biokimia harusnya ribet deh Mas, bener. Udah tui. Tapi kalau yang fisiologi itu kok nyambung gitu loh. Kebayang ya. Kebayang. Begini. Kalau biokimia kan kita mesti mikir dulu ini siklusnya gini kan, masih mesti rada kenceng mikirnya gitu. Iya. Nah udah, akhirnya pikir-pikir. Terus kadang-kadang ada yang bilang segala senior katanya KLFS itu bukan diet tapi merubah pola hidup. Gitu kan? Gaya hidup. Supaya merubah pola hidup, gaya hidup supaya kita lebih sehat, dan juga pola makan kita jadi diatur gitu kan, ada salah satunya. Tapi kita bukan diet tuh, jangan berpikir bahwa itu akan menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu bonus, akhirnya kita jadi turun juga gitu kan. Tapi yang paling penting itu untuk kesehatan. Nah, baru mikir saya tuh, kesehatan. Wah, bagus juga nih ya. Bagus juga. Kebetulan aku punya GERD. Aku punya alergi. Iya, aku punya alergi. Lututku, maklum bistuir, sudah mulai ketok-ketok.
Udah mulai rada-rada mau abstris. Suamiku juga hipertensi sama sama dia juga udah didiagnosa osteoartritis kaki kirinya kalau nggak salah. Jadi sholatnya duduk gitu. Nah, udah. Nah akhirnya saya berpikir, ayah saya bilang, mendingan kita langsung ikut aja full. Jangan ikut full KFLS aja ya, itu bukan buat diet, buat ini, buat apa, buat penyakit. Aku bilang itu, siapa tahu kita bisa sehat gitu kan, gitu. Suami ngomong, mau nggak? Aku bilang gitu. Tapi ini ada jadwalnya loh ya, puasa ntar sekian bulan, ntar puasa ini, ntar kalau ada fase-fasenya ya, mau nggak? Akan belajarin dari kemarin yang di WA grup itu tentang KFLC itu. Nah, untung alhamdulillah mau itu suami. Ya deh kita coba. Nah, tanggal 26 ada apa namanya grup baru kan tentang yang Smart KF yang 21. Saya masuk situ. Ya kan? Yang mentornya masuk Pak Ustadz. Nah, itu saya masuk ke grup itu. Ikut bener full nih. Bener-bener ikut full fase induksi segala macam. Udah ikut full sampai sekarang. Udah, alhamdulillah sampai sekarang suami juga ikut. Gitu. Syukurlah. Jadi terima kasih juga nih buat dokter Pimprim, buat dokter Koba, buat Mas Tio, Mas Budi, buat dokter Ashalul, yang secara tidak langsung kan memotivasi saya. Iya kan? Untuk masuk. Juga senior yang lainnya. Nah, kendalanya, alhamdulillah sih Mas suami kan nggak ada kendala nih ya. Cuman kan kami juga kolesterolnya tinggi berdua. Jadi kadang-kadang itu kendalanya susah tidur. Aduh, pusing udah. Karena saya dari gadis. Karena saya dari gadis tuh sulit tidur lagi ya Mbak. Karena saya dari gadis emang tidurnya itu malam. Kan biasa ya Mbak kalau kita koas apalagi kan begadang gitu. Emang tidurnya malam, belajar tuh malam gitu. Jadi kebiasaan saya tidur tuh 4-5 jam. Nah ini tuh yang harus sampai 6-8 jam tuh kayaknya sulit banget deh. Mana ya? Nah itu kendalanya yang satu. Makanya kadang-kadang suka sakit kepala Pak. Memang itu padahal Mas Tio tuh udah ngajarin harus tidur 6-8 jam. Itu harus minimal. Ya? Minimal. Saya nggak bisa tidur siang lagi orangnya. Pusing ya. Udah dibeliin kacamata kuda tuh yang buat tutup. Kiranya melayang-layang. Itu hanya itu mungkin kendalanya ya. Untuk perbaikan, alhamdulillah banget. Saya kan ada GERD ya, biasanya sering kambuh. Makan pedas nggak bisa tuh sama sekali. Pokoknya kalau makan pedas, kalau dulu di sini mau hobi makan pedas. Nah, kalau makan pedas terus langsung mules gitu loh, Mas. Itu GERD-nya mulai naik ke atas nggak enak. Tiada hari tanpa lansoprazol deh. Terus gitu. Apa itu? Lansoprazol, obat asam lambung. Itu asam lambung, obat lambung, obat tembung. Nah, juga atorvastatin karena saya lihat saya kok terus-terusan kolesterol saya naik gitu loh. Jadinya suami juga gitu, suami minum obat darah tinggi sama obat kolesterol. Obat alergi kadang-kadang saya nggak susah kalau makan ikan laut gitu ya, tongkol atau udang, seafood. Nah, itu kadang-kadang gatal gitu. Nah, gatalnya itu memang sekitar muka bentol gitu satu. Jadi udahlah nggak usah makan gitu. Saya hobinya makan telur. Nah, telur juga ketakutan kan kolesterol kuningnya. Jadi setiap makan telur kuningnya aku kasih siapa yang mau. Padahal enak kuningnya ya daripada putihnya. Benar, dari kecil kan enaknya kuningnya tuh dimakan setengah matang gitu kan. Lebih enak. Ya alhamdulillah penyakit GERD saya itu semenjak saya ber-KF. Saya ber-KF baru nih masih newbie, baru 3 bulan lewat 2 minggu. Nah, GERD saya benar-benar alhamdulillah sekarang nggak pernah pakai minum obat lagi.
Terus syukurlah. minum lansoprazol nggak pernah sama sekali lagi, udah enak. Satu itu. Yang kedua alergi, saya juga jarang makan alergi. Saya makan seafood, saya mau nyoba nih. Tadinya coba-coba makan seafood udang dulu kok gatel hatiku. Ketagihan, udah nggak gatel. Udah gatel juga. Makan tongkol, coba-coba ke tongkol paling takut aku. Karena itu langsung reaksinya kalau apa nggak fresh ya. Reaksinya itu langsung gatel di mulut bibir gitu, langsung gatel. Enggak, alhamdulillah. Syukurlah. Bagus juga nih. Nah, aku coba-coba makan sambal. Tadinya makan sambal kan nggak bisa. Coba-coba makan sambal. Mulai dikit dulu. Perutnya nggak sakit. Aku cobain banyakin. Nggak sakit. Alhamdulillah bisa makan sambal lagi. Ya, alhamdulillah juga suami udah nggak minum obat lagi. Pasti obatnya dulu, udah obat darah tinggi nggak, apalagi obat atorvastatin. Saya kan pernah tanya sama nggak usah minum katanya kan gitu, efek sampingnya nggak bagus atorvastatin, ya sudah, aku nggak minum. Terus sampai saat ini yang saya kendalanya itu yaitu gula darah saya ya. Kenapa masih aja di atas 100, itu aja sih sebenarnya kendalanya. Apakah saya kurang tidur ya? Kenapa? Iya benar, betul. Apa saya tidurnya nggak bagus ya mungkin ya. Jadi tadi tapi 100 berapa Mbak? 105. Paling kalau suami malah 112, 115 gitu. Suami juga tidurnya susah. Kayaknya saya susah ya, lebih susah tidur. Saya rebahan jam 8 nih, Mas. Misalnya tiduran jam 8, itu bisa tidur jam 9. Nggak tahu. Kenapa itu? Enggak. Udah nggak mau mikirin juga tuh, Mas. Nggak mau mikirin, beneran. Udah wirid, seabrek-abrek wirid, nggak mau dipikirin. Apaan sih, biar aja, pikirnya besok aja deh. Saya pikir pas saya benar-benar itu kan saya tahu kalau saya udah mulai tidur saya nyenyak tuh kan saya udah nggak kedengaran apa-apa. Apa karena saya ini kan kedengar ada suara sedikit langsung ini ya, sensitif banget gitu pendengaran, jadi langsung kebangun gitu dari udah itu. Oh gitu. Keinget dulu kalau waktu kecil sensitif sama suara ya? Sampai sekarang. Oh, jadi sampai kalau sekarang. mau tidur, kalau suami berbunyi, ya, dulu baru serem juga, nggak bisa tidur. Tapi lama-lama anggap aja nyanyian, lama-lama tidur. Ya. Nah, untuk respon lingkungan nih, Mbak Novi, ya aku sih ngomong sih sama teman-teman kantor, soalnya kan biasanya tukang ngemil ya. Berat badanku naik tuh karena praktek, Mas. Dulu kan aku disiplin banget, makan biasa nggak sarapan, makan jam 11, jam 4 udah selesai. Pada waktu praktek, jam makanku diambil buat praktek. Ayo makanku jam 10 malam, gubrak. Lama-lama melar. Gitu. Nah, kalau terus teman udah kasih tahu gitu, tapi ya namanya katanya kan susah ya kalau ini dokter ya. Jadi harus imunnya harus kuat dulu kali ya. Gimana motivasiin itu kurang bagus, kurang nggak bisa, belum ada ilmunya. Jadi cuman ini lo kayak gini doang. Tapi udah alhamdulillah salah satu perawat saya udah mau tuh 16,8 Bu, saya coba 16,8 dulu. Iya 16,8. Kurangin karbonya, aku bilang gitu. Kurangin karbo. Gitu. Tapi kalau teman-teman biasa juga teman saya yang COVID, ada yang COVID, paling saya saranin supaya itu aja sih sebenarnya. Tolong ya jangan makan manis, dia bilang gitu. Kan nggak boleh bilang kata jangan ya, nanti dia ikutin kalau jangan. Jadi iya kalau jangan malah dilanggar. Iya, jadi ngomongnya tolong ya sama sekali tidak konsumsi gula. Nah, nggak ada jangannya kan. Sekali tidak konsumsi gula. Hindari karbo ya.
sedikit aja boleh gitu. Hmm. Terus ya bla bla bla. Kita ngajarin orang tidur ya, padahal kita sering nggak bisa tidur. Tidur yang cukup, saya bilang gitu, 8 jam. Alhamdulillah teman-teman saya yang COVID, walaupun dia nggak terlalu berat sih ya, dia nurutin kayak begitu. Iya kok gue makan nasi gue sepotong setengah. Itu dimarahin nggak sama ini sama susternya, makan nggak dihabisin. Enggak tuh, umpetin aja katanya. Umpetin aja. Jadi gue makannya cuman lauk sayur. Dikasih, kalau ntar dikasih minum teh manis, bilang aja minta teh pahit, nggak doyan gitu. Ya alhamdulillah itu, tapi memang susah sih. Teman-teman belum ada yang benar-benar mau bergeming gitu. Mudah-mudahan aja ya, kalau saya sudah berilmu, ya bisa motivasiin teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah juga loh barusan Mas Tio itu buat khusus penderita COVID. Aduh, alhamdulillah banget ya. Semoga berkah ya idenya, ide mulianya tuh Mas Tio. Aku bersyukur loh, terharu sih. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Mungkin itu aja kali yang sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan saya bisa berlanjut terus di COVID ini, di KFSL ini. Mudah-mudahan saya berlanjut terus. Cuman ada pertanyaan nih yang mau buat Mas Tio. Ya, boleh. Ya. Mas Tio, kan saya ini gula darahnya itu selalu 4 bulan ini GDP-nya tuh di atas 100 mulu tuh sama suami. Ya, 105 sama 112 ya. Satu suami 120, aku 105. Nah kemarin nih 100, aku dari 101 malah naik 99 minggu yang lalu, minggu barusan kemarin jadi 105. Suamiku juga naik dari 100. Ada perubahan apa? Yang Mbak rasakan ada perubahannya apa? Misalnya, jadi kalau ada pengaruh kan gini, kalau kita nggak makan karbohidrat, sumber gula kita kan berarti cuma yang buat kan liver, ya dong? Kan gula kita nggak bisa nol, kenapa? Karena kan walaupun kita tidak makan gula, liver kita kan buat gula. Ya, apa karena waktu itu aku pernah di USG ada fatty liver ya? Bisa jadi nggak, Mas? Fatty livernya aku malah ngarepin nanti. Ya, aku ngarepin kalau ada before afternya, aku pengen lihat ada perubahannya apa. Maksudnya fatty livernya makin bersih nggak? Aku pengennya Mbak nanti insya Allah kalau ada waktu untuk cek ulang pas sudah ya bukan itu aja, USG abdomen, lihat fatty livernya hilang nggak? Oh, setelah berapa lama? Di atas 3 bulan ya, per 3 bulan atau per 6 bulan lihat pengurangannya fatty liver, karena fatty liver itu paling cepat bersih duluan kalau kita sudah nggak makan karbohidrat, itu kuncinya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk kenaikan gula darahnya itu aku mau lihatnya gini, cara aku ngeliat kronologinya gini. Apa yang berubah dari minggu kemarin dengan minggu sekarang? Apakah ada, Mbak, misalnya, contoh, pikiran lebih? Karena kan jadi aku kasih tahu fisiologi dulu. Apa fungsi GDP itu? Apa fungsi gula darah puasa itu kita kontrol? Jadi saat kita tidak makan karbohidrat, sumber gula itu cuman asalnya dari liver. Makanya, Mbak nggak perlu makan karbohidrat pun gula darahnya sampai 100 lebih, bayangin. Iya, kira-kira tubuh. Padahal Mas Tio, aku waktu belum KF ya, gula darah aku tuh selalu lihat 90, 60, kadang bisa 60 loh. Jadi lemes. Iya, betul. Ngerti. Nah, kalau yang aku sekarang malah tinggi. Nah, makanya aku mau ngajarin gini. Kan kadang-kadang orang, "Mas, aku gula darahku cuma 70, 80, kalau aku ikut KF bisa tambah turun nggak?" Belum tentu. Karena yang pada saat seseorang tidak lagi makan karbohidrat, tujuannya kan membuat tubuh beralih menggunakan lemak di badan. Awalnya. Walaupun kita juga makan lemak dari makanan, tapi intinya kemampuan untuk mengakses lemak kita di badan jadi lebih meningkat karena dengan kondisi ketosis di mana otak dibiarkan kena lemak di badan melalui keton, ya dong. Kalau kita nggak makan karbohidrat kan pasti kan lemak dirubah menjadi keton dong. Nah, dengan otak bisa kenal keton, otak kita jadi punya akses langsung ke tangki bensin kita di badan, yaitu lemak di badan. Itu yang membuat Mbak
merasa lebih ringan, lebih enteng, kok puasa sekarang lebih nyaman, nggak ada gejala, betul nggak? Maksudnya lebih mudah deh, badan lebih ringan, apa kayak tenaganya berlebih gitu loh. Kayak stres di badan jadi turun, betul nggak sih? Kayak Mbak stres di badannya turun. Stres, saya gini, kalau Mbak kan dulu kan ada GERD. GERD itu salah satu pemicunya itu ialah sistem stres yang berlebihan, yaitu sistem simpatetiknya berlebihan. Itu yang memicu vagal, ada saraf vagus, vagal nerve, itu tidak optimal di pencernaan. Nah, efeknya juga simpatetik tone yang tinggi ini atau sistem stres yang tinggi itu membuat inflamasi di usus. Inflamasi di usus tersebut membuat peregangan atau permeabilitas dari usus itu meningkat. Kalau sudah terjadi permeabilitasnya atau kerenggangan yang meningkat, Mbak jadi gampang inflamasi atau alergi. Karena bisa memicu protein-protein besar masuk lewat tight junction yang merenggang itu. Harusnya dia rapat, dia merenggang. Nah, kalau protein-protein besar dari makanan itu bisa masuk, itu bersifat bagi sel-sel imun di balik mukosanya usus. Jadi setiap sel usus itu dia di bagian lumennya itu, di balik lumennya itu dia itu ada sel-sel imun yang selalu berjaga. Nah, kalau ada protein masuk yang masih belum sempurna dari makanan, itu bisa memicu respon imun. Karena imun kita menganggap itu attack dari patogen. Nah, respon imun itu yang membuat ususnya sering mengalami inflamasi, inflame, meradang ususnya. Nah, itu yang menimbulkan gejala GERD di Mbak. Dan Mbak jadi lebih gampang alergi. Nah, setelah Mbak ketosis, kan sistem stresnya kan dibikin melebar. Maksudnya bukan lebih tinggi, maksudnya gini, kemampuan menahan stres dari tidak makan, tadinya harus makan karbo dulu, harus makan gula itu, sekarang tenaganya nggak ngandelin dari luar lagi, udah bisa mengakses tenaga di dalam. Otomatis sistem stres kan untuk mengeluarkan lemak dari dalam tubuh ini kan butuh sistem stres, butuh simpatetik tone. Nah, simpatetik ini jadi lebih enteng kerjanya untuk melepas lemak dari badan. Makanya kan Mbak mengalami kehilangan lemak nggak setelah nggak makan karbo? Kehilangan lemak di badan kan? Iya, jadi agak turun terus. Ya, oke. Berarti lemak di bawah kulit Mbak, subcutaneous fat, itu lebih mudah diakses sekarang saat otak sudah diizinkan kena lemak lewat keton. Itu sebabnya stres resistan Mbak, kapasitas menahan stres meningkat. Kalau kapasitas menahan stres meningkat, saraf simpatetiknya kerjanya nggak berat. Saraf simpatetiknya turun volumenya. Maksudnya turun ini tembakannya untuk melepas lemak itu turun. Nggak perlu sulit-sulit seperti dulu lagi. Efeknya sistemik. Efek sistemik ini artinya gini, seluruh tubuh Mbak mengalami penurunan level stres yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi dari dalam tubuh sendiri tanpa makanan dari luar, contohnya karbo. Begitu itu udah meningkat, begitu kapasitas ini meningkat, karena level stres yang turun, otomatis pencernaan Mbak juga modulasi dari saraf simpatetiknya juga turun. Kalau modulasinya udah turun, usus Mbak jadi lebih nyaman. Kalau itu lebih nyaman, terjadi proses repair yang lebih baik. Karena kalau ususnya masih selalu inflamasi, bagaimana bisa ada turnover untuk perbaikannya? Kan turnover sel usus itu paling cepat. Rusak, ganti. Tapi kalau kondisinya selalu ada inflamasi, inflame, gimana dia bisa memperbaiki kerusakannya, strukturnya, integritasnya? Kuncinya untuk memperbaiki integritas usus yang sudah bermasalah ya kan menurunkan inflamasinya dulu, betul nggak? Nah, untuk menurunkan inflamasinya ini modulasi yang menyebabkan inflamasi itu muncul harus diturunkan nggak simpatetiknya? Iya dong. Nah, caranya ialah dengan Mbak begitu ketosis, Mbak udah dikasih modalitas untuk menurunkan inflamasi. Dari situ Mbak memberikan chance untuk regenerasi di sel-sel usus yang turnover-nya cepat. Sehingga memperbaiki yang tadinya renggang, permeabilitasnya menjadi rapat. Yang tadinya sensitif, sekarang menjadi bagus. Itu satu dulu. Ya, sistem stres Mbak kerjanya lebih rendah, tapi belum rendah banget ya. Kan ini baru adaptasi ya. Makin adaptasi, makin rendah kerja sistem stresnya. Nah, itu membuat Mbak sudah dikasih modal untuk itu.
Tapi ingat, liver fungsi ini ngomongin masalah GERD, Mbak udah beres ya. Kenapa Mbak tadi kok udah nggak alergi lagi makan apa tadi? Apa alerginya ikan tongkol? Seafood, ikan tongkol. Ya, apapun Udah. itu ya. Ya dulu karena kan dulu Mbak mengalami leaky gut karena sering inflame karena ada GERD. Nah, sekarang begitu udah diperbaiki, Mbak udah nggak ada masalah usus lagi. Yang sebelumnya dianggap alergi, sekarang tidak bisa crossing dari epithelial barrier-nya lagi. Jadi barrier ususnya udah bagus sekarang, jadi tidak gampang menyeberangkan. Jadi tidak memicu respon imun berlebih. Jadi tidak memicu juga yang dulu mungkin, Mbak mungkin kalau dulu GERD lagi kambuh juga jadi suka muncul kayak anxiety atau apa gitu nggak? Enggak sih, semuanya sakit kepala aja berhubungan. Sakit kepala aja, Mas. Ya, ada orang yang berhubungan dengan anxiety juga. Tapi kalau Mbak levelnya masih ke arah sakit kepala. Itu karena hubungan saraf gut and brain axis-nya. Nah, harusnya sakit kepalanya juga udah mulai mereda dong. Nggak sering-sering muncul lagi dong. Muncul, Mas, justru itu. Masih Aku muncul? suka sakit kepala, masih. Oh, masih? Masih sakit kepala. Dan sebelum KF dan sekarang ada perubahan nggak sakit kepalanya? Kalau usus kan, kalau GERD-nya udah beres. Sakit kepalanya masih muncul? Masih. Perbedaannya apa? Lebih berkurang apa? Perbedaannya sih memang nggak terlalu sakit seperti yang waktu sebelum KF, cuman masih muncul sakit Masih ada kepala. dikit. Aku pikir apa karena ini. Tapi kalau misalnya aku tuh pagi-pagi bangun itu kayaknya belum fresh tuh, mesti ada sakit kepala. Kalau aku misalnya sakit kepalanya pagi ya? Ya. Oh, oke, I did. Ya betul. Kan udah jelas jadinya sekarang. Nah, ini pentingnya aku tahu kronologi. Nah, jadi udah ketebak sekarang. Emang harus kayak gini, harus ada kronologinya. Kalau nggak kita kan cuma dikasih gejala, kita nggak bisa analisa. Gimana analisanya kalau nggak ada kronologinya? Nah, kalau munculnya, nah itu yang di chat room aja udah pada bisa jawab semua. Mana tuh? Kurang tuh kan? Makanya apa saya tidurnya nggak cukup itu. Iya. Itu makanya PR banyak emang cuma nggak satu deh. Cukup kan sebenarnya. Udah dikasih PR sama Mas Tio nggak bisa. Betul. Tapi aku mau jelasin. Jadi sebelum aku ngasih solusinya, kalau aku kan kalau dikasih suatu masalah, aku kalau bisa tahu akarnya dulu, baru nanti aku kasih solusinya. Kenapa aku mesti menjelaskan akarnya? Kenapa? Karena menjadi ilmu buat Mbak juga untuk decision making. Oh, aku udah jelasin sama Mas Tio fisiologinya kenapa aku bisa begini seperti ini. Terus aku dikasih solusinya. Kalau aku kasih solusi, akarnya nggak aku kasih tahu, nanti akarnya bisa ulang lagi loh. Nah, jadi aku nggak langsung ngomong akarnya, aku mau ngasih tahu apa yang terjadi nih, apa yang terjadi di tubuh Mbak, apa yang terjadi kenapa tadinya ada GERD. Udah ngerti belum kenapa ada GERD? Karena ada sistem stres yang terlalu aktif. Jadi Mbak mungkin ingat nggak dulu, kalau misalnya kecapean kerja, banyak pikiran, GERD-nya muncul nggak dulu sebelum KF? Pokoknya apapun yang membuat Mbak stres berlebih, GERD-nya muncul nggak dulu? Entah itu dari kecapean kerja, entah atau apa namanya banyak pikiran, itu langsung Mbak merasa nggak GERD-nya dulu? Makanya tiap hari tanpa GERD, mungkin tiap hari berstres. Nah, berarti Mbak sadar nggak? Berarti Mbak sadar nggak bahwa apa ya dari sistem stres yang membuat usus saya ikut bermasalah? Itu namanya saraf simpatetik. Nah, itu cara menghubungkannya. Kalau saraf simpatetiknya selalu tinggi, aktivasinya, firingnya terlalu tinggi, lebih dominan dibanding parasimpatetik, rileksnya, ya ususnya inflamasi terus. Itulah kenapa aku sebut jantung dan usus itu sangat berhubungan dengan sistem stres. Jantung dan usus. Mbak mungkin juga pernah mengalami kayak takikardi atau rasa kayak gimana gitu, berdebar-debar juga pasti pernah kan? Selama waktu GERD dulu, pasti kadang-kadang suka ada nyesek atau ada kayak deg-degan. Enggak pernah deg-degan, enggak. Cuman emang kadang-kadang rasa nyut di sebelah kiri, biasa mungkin river pain ya, dari lambung yang enggak enak. Ada aja suka nyut gitu aja di sebelah kiri, tapi enggak sampai. Berarti level GERD Mbak belum terlalu tinggi mungkin dulu. Soalnya juga nggak ada anxiety juga kan, level GERD-nya, tapi selalu ada masalah lambung ya. Tapi nanti kalau itu dibiarkan bisa. Iya, soalnya juga nggak nyaman Mas, kalau misalnya habis makan kita agak tiduran dikit, regurgitasi tuh nggak enak. Iya betul. Gitu, apalagi makan terlalu banyak misalnya, terus kita sholat langsung sholat terus sujud, nah itu kadang regurgitasi kan nggak nyaman, jadi harus konsumsi terus.
Obat. Obat terus itu ya. Mm-mm. Nah, jadi begitu. Jadi Mbak cuman baru dikasih modalitas ketosis untuk memperlebarkan stres resistannya. Tapi lebarnya ini belum benar-benar lebar loh, kan Mbak masih adaptasi. Mm-mm. Jadi Mbak udah nyaman dengan dikasih ketosisnya. Makanya dengan ketosis saja Mbak udah lebih enteng ngegasnya. Jadi anggap aja sistem stres itu ialah digas. Kita jalanin mobil itu dengan gas. Tadinya gas Mbak berat, sekarang dengan nggak makan karbo aja gas Mbak jadi enteng nih. Tapi seiring adaptasi harusnya lebih enteng. Iya. Harusnya Iya, lebih enteng. Itu target kita. Cara membuat gas kita lebih enteng gimana nih Mas? Nah itu kan yang pertanyaannya kan. Nah oke. Itulah kenapa aku suruh cek gula darah puasa. Jadi dulu waktu Mbak makan karbo, Mbak masih insulin sensitif. Artinya apa? Habis Mbak makan karbo, gula darah naik, tapi insulin merespon. Insulin merespon membuat gula Mbak yang masuk dari makanan, yang menaikkan dari gula darah basal, itu cepat turun lagi. Kenapa? Karena Mbak masih diserap ke otot dan sebagainya, atau disimpan jadi lemak. Kalau disimpan jadi lemak kan nggak kelihatan di darah. Gulanya kembali, GDP-nya gampang nggak tinggi, benar nggak? Iya dong. Makanya Mbak, saya sebelum KF bisa 80, 90, tapi setelah KF nggak makan karbo loh, nggak masukin gula loh, nggak memicu insulin tinggi loh, tapi kok gulanya malah naik? Kan itu pertanyaannya. Iya. Betul nggak pertanyaannya? Apa Iya, yang terjadi itu yang ditanyakan, kenapa kok sampai secara fisiologinya apa? Itu yang aku maksud. Melepas lemak itu menggunakan sistem stres. Mbak sekarang sudah full menggunakan sistem stres. Tapi ingat, baru enteng, tapi belum enteng banget. Taunya gimana? Ya itu buktinya. Udah begitu nggak? Begitu kita pakai sistem stres, di mana sistem stres itu juga lewat HPA aksisnya ialah kortisol, kok masih memicu gulanya agak tinggi dari sebelumnya, malah naik dari sebelumnya. Kan liver itu kan fungsinya membuat gula. Di saat stres kita rendah, ya liver buat gula basal. Saat kita ada demand lebih yang belum kita bisa penuhi, level kortisol juga akan meningkat. Karena itu sebagian dari sistem stres. Itu akan memicu produksi gula lebih banyak. Ya dong? Nah, kalau liver buat gula lebih banyak, berarti siapa ya modulatornya? Kalau glukagon kan kerjanya, hormon glukagon kan kerjanya cuman counter dari insulin. Insulin turun, glukagon naik. Dia menaikkan basal gluconeogenesis, menaikkan pembuatan gula secara basal. Basal itu standarnya aja. Tapi apa yang membuat lebih, itu modulasinya dari sistem stres, yaitu cortisol system, HPA axis system. Kenapa lebih? Berarti otak Mbak, jadi kontrolnya kan otak itu kan memberikan info ke hipotalamus, CRH, ACTH, terus buat kortisol memicu gluconeogenesis, gula dibuat. Nah, itu menunjukkan bahwa CPU Mbak itu masih belum enteng banget gasnya di sini. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa, loh, kok saya gulanya lebih naik? Itu justru malah menunjukkan bahwa Mbak stresnya masih tinggi, walaupun saya nggak stres, nggak. Ya nggak bisa dibohongin, memang tubuh Mbak itu masih belum bisa menerima stres terlebih. Itu sebabnya Mbak kan masih di 16/8. Iya kan? Iya, masih buka Masnya jam harus 12. 16/8. Iya. Nggak boleh puasa panjang kan? Iya dong, kan loh, ini aja baru 16/8 aja iya. udah 100 lebih. Nah, kalau 16/8 udah bisa turun dari 100 saja, nggak apa-apa nambah puasa. Ini kalau masih di atas 100 itu pasti masih ada stres, nggak mungkin nggak. Aku ngomong stres ini bukan pikiran ya, tapi badannya masih belum bisa ditambahin stres lebih, belum bisa ditambahin olahraga terlalu keras, belum bisa ditambahin puasa terlalu panjang. Kenapa? Nanti gula darahnya malah lompat, bukan turun. Saya deh. Nah, jadi Mbak mesti tahu kalau kita ngasih stres lewat gas, kalau udah sore perlu ngerem nggak? Kan gas ngasih stres lewat kita puasa, kita aktivitas fisik, kerja, olahraga, termasuk pikiran. Itu kan kita ngegas. Kira-kira kalau udah sore, kita perlu ngerem nggak? Iya. Nah, kalau kita udah ngerem itu berarti kita harus ngapain? Yang ngerem itu ngapain? Relax, istirahat. Relax. Nah, kita udah mulai mengambil, udah pekerjaan yang apapun kesibukan kita tadi yang udah dipikirin, coba diredakan dari sore nih. Kalau mau ngikutin petunjuknya dari sirkadian, berarti jam 3 sore ke atas, habis asar, aku udah nggak mau terlalu sibuk. Udah mulai leyeh-leyeh,
atau udah mulai tidak mikir terlalu berat. Nah, apapun yang sumber stresnya. Itu kan juga sudah dibantu rileks kan, udah masuk makanan dari jam 12. Iya. Masuk makanan itu kan merilekskan. Nah, itu Mbak harus udah mulai rileks. Nah, rileksnya ini kalau diteruskan sampai maghrib udah gelap. Cahaya yang masuk ke mata udah harusnya normalnya udah turun. Nggak selalu depan lampu terang atau handphone terang terus. Itu juga membuat rileks, membuat input tubuh udah harus siap rileks. Semakin Mbak gampang rileks malamnya, semakin Mbak habis isya itu ngantuk tidur. Nah, jadi tidur itu merupakan suatu proses relaksasi. Tidur itu bukan merupakan proses usaha. Nah, Mbak Oke ikut masuk ke grup yang isolasi mandiri yang barusan aku bikin nggak? Ikut. Yang tadi ikut ya? Udah masuk ya? Ikut. Oh belum, yang mana? Oh yang COVID. Yang COVID belum. Ntar masuk ya? Sama COVID. Udah masuk belum nih? Belum masuk. Belum. Oh, Ya? belum. Oh, belum. Belum Mas Budi. Oke. Nah, nanti Mas Budi ceritain deh yang udah masuk ke sana. Lihat, kendala mereka semua yang masuk apa? Kurang tidur. Tidurnya yang ambiar. Polanya kacau. Itu masalahnya. Nah, makanya kalau tadi ngikutin dari pagi aku bimbing di sana, kan yang aku tekankan apa? Tidurnya kan. Aku bilang, kalau mau negatif, cepat swabnya negatif, kalau mau cepat hilang gejalanya, PR-nya cuma satu. Gimana bisa tidur panjang dan berkualitas. Sampai aku ajarin cara untuk merelaksasi indera-indera di tubuh, sampai aku ajarin macam-macam cara untuk tidurnya. Tapi aku selalu ingatkan, tidak tidur dengan usaha. Karena resep paling terbaik untuk menjadi insomnia, resep terbaik untuk insomnia itu cuma satu. Takut tidak bisa tidur. Berusaha tidur malah tambah. Begitu kita takut tidak bisa tidur, kita tidak bisa tidur. Itu aku yang jamin. Resep insomnia terbaik. Jadi insomnia itu ialah suatu vicious cycle. Vicious cycle bahasa Indonesia apa, Mas? Vicious. Siklus yang lingkaran setan labirin siklus yang merugikan yang terus-menerus terjadi. Siklusnya. Jadi gini. Kita takut nggak bisa tidur atau berusaha tidur malah menyebabkan hyperarousal. Artinya kita dibuat malah lebih alert karena usaha kita. Alertness ini memicu respon fisiologi. Tubuh kita bukan rileks malah lebih tegang. Fisiologi ini, cara fisiologinya karena kita lebih tegang, kita malah nggak bisa tidur, insomnia. Insomnia membuat kita kembali takut nggak bisa tidur. Takut nggak bisa tidur, muter lagi. Arausalnya lagi, alert. Merubah fisiologinya. Fisiologinya kita lebih tegang. Membuat insomnia. Insomnia, takut tidur. Nggak selesai. Itu makanya bilang mau insomnia mudah, takutlah nggak bisa tidur, pasti insomnia. Aduh, bisa tidur nggak ya aku malam ini? Niatkan seperti itu, aku yang jamin dijamin insomnia. Malah doa, ya Allah mudah-mudahan saya tidurnya kali. Jadi itu makanya itu the classic mistake. Jadi kesalahan paling klasik. Serius Mbak, itu kesalahan paling klasik Mbak. Kesalahan paling klasik dari banyak orang dan ini banyak banget. Aku sampai begitu ngomong gitu, iya bener Mas. Semuanya pada ngomong iya bener ya. Iya emang bener kayak gitu. Karena selama jadi ini tidurnya itu mau saya bilang tadi leyeh-leyeh jam 8, maksudnya tidurnya bisa jam 9-10 tuh Mas. Iya, tapi mereka tempat tidur. Iya, leyeh-leyeh kan cuma baru itu doang. Tapi kan Mbak, aduh tidur atau gimana? Ada usaha gitu loh. Salah, nggak boleh. Nah, jadi gini. Makanya aku mau ngajarin fisiologinya orang bisa tertidur, cara fisiologi. Secara fisiologi itu tidur itu cuma proses relaksasi yang makin dalam, tak hilang kita. Kita santai. Kita misalnya lagi mikir apa tapi mikirnya secara santai. Walaupun ngelayang mungkin mikir santai. Ini pas lagi nggak ada masalah ya, stres nggak berlebih ya. Cuma mikirin, aduh besok mau ngapain ya gini paling itu dong. Terus lama-lama mikirnya mulai berkurang karena kita lagi relaksasi. Lama-lama tambah rileks lagi kita mulai nggak bisa mikir.
mikir. Lama-lama, nggak sadar kita. Udah tidur itu, bukan tidur dong. Konsentrasi. Sampai konsentrasi itu salah banget. Sampai berdoa ya. Tidur. Jangan tidur pakai konsentrasi. Konsentrasi itu kalau mau belajar, mau jelasin kayak gini, konsentrasi, fokus. Jangan tidur dengan konsentrasi tinggi. Nggak bisa. Tidur itu ialah suatu relaksasi. Cuman bersantai, santai. Malah kalau aku bilang gini, bagi yang mengalami kejadian seperti ini, saranku satu, niatkan jangan tidur. Aku nggak mau tidur malam ini, aku cuma mau relax aja sambil merem. Dikasih mindset kembali malah dilawat. Jangan pakai jangan ya malah dilawat. Betul, jangan pakai jangan ya. Aku nggak niat tidur malam ini nih, gini. Dari mulai maghrib, misalnya lampu dari matikan, udah bikin kita relax, santai, terus kita ya kalau saranku ya bagi yang ini khusus bagi yang Muslim, baca Al-Quran dan terjemahannya. Kalau aku setiap habis isya selalu kayak gitu. Itu ya ini walau-walam ya. Malah ngantuk ada setan. Orang baca Quran itu banyak godaannya. Iya. Dibikin ngantuk kita. Iya, serius betul. Setuju, Mas. Aku tadi baru mau ngomong itu. Banyak setannya yang setannya jadi bikin ngantuk. Lain kalau baca komik atau baca novel seharian bisa begadang. Aku nggak bohong, serius. Aku teknik yang sering aku lakukan sendiri. Aku nggak niat mau tidur, tapi kalau aku habis baca itu, ya tiba-tiba ya kalau aku perpanjang malah aku berusaha aku memperpanjang. Ya, ini sorry ya, ini khusus Muslim. Jadi berusaha aku memperpanjang bacaanku. Aku malah kayak ada yang aku malah namanya apa ya? Dibikin kok susah ya mau lanjutin sampai ngejahatin jus deh. Tapi kok susah ya gitu loh. Jadi kayak aku udah ngantuk, oke deh aku sudah dapat aja. Udah, habis itu aku tinggal relax. Nah, udah dari situ langsung les. Kalau aku udah kena bantal langsung les hilang tek dah. Apalagi kalau habis baca itu. Itu aku ya. Aku nggak tahu berhasil di orang lain apa enggak. Boleh dicoba kalau mau. Tapi kalau aku sih kayak gitu, aku kalau udah tidur nggak banyak mikir lagi. Handphone udah mati, tak udah selesai. Tapi itu hal teknik yang bisa digunakan. Nah, sama. Nah, betul. Bacaan mulai kacau. Betul nggak bohong. Bacaan mulai kacau. Iya itu. Serius. Aku berbayang. Kalau aku masalah itu aku berbayang kayak begitu aku udah baca, udah mulai berusaha memperpanjang, aku muap sendiri. Gitu loh, lucu loh, emang kayak gitu. Tapi itu teknik terbaikku. Itu teknik terbaikku dari dulu. Makanya aku bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau Mbak bisa coba seperti itu besok. Malam ini kita ajak begadang, maaf ya, karena jadi salah buat tema. Tapi PR Mbak itu harus beres. Karena KF itu ialah suatu 5 pilar yang harus harmonis, tidak boleh diganggu-gugat. Makanya malah tadi aku ada japrian ya, ada orang yang lagi aku suruh hibernasi susah banget, dia sampai ngomong gini, Mas, bukannya kalau orang udah KF gitu kan badannya jadi enteng apa-apa ya, kalau tidur kurang harusnya nggak masalah dong. Kata siapa? Nggak ada, jadi orang berpikir, nih nggak makan aja gue kuat, masa tidur nggak kuat? Itu yang konyol. Nggak makan aja gue kuat, olahraga di jam puasanya gue kuat. Masa kurang tidur kuat? Iya. Itu kesalahan, mistake. Makanya aku bilang gini, mistake-nya para warrior itu ialah apa? Mereka menganggap puasanya yang sehat. Mereka menganggap olahraganya yang sehat. Makanya makanya aku SFA tanggal berapa Mas waktu itu? 26 Desember ya? Iya. 6 Desember. SFA 6 Desember aku kupas tuntas dapat 11 jam. Apa itu ketosis dan bagaimana mesin ketosis bekerja secara fisiologi mulai dari mudah ke atas. Jadi biar orang makin pakem lagi bahwa kamu puasa 16/8, kamu olahraga apapun yang dianggap sehat masa kini, terus kamu makan deh yang sehat-sehat menurutmu, apapun itu yang mengandung berbagai hal yang kamu bilang itu sehat.
Tiga-tiganya ini yang dilakukan itu baru semua usaha. Kapan ini semua menjadi hasil? Itu cuma satu, tidur. Kalau sudah tidur dari melakukan dari usaha lewat puasa, usaha lewat olahraga, itu usaha untuk sehat ya, usaha memberikan makanan untuk lebih sehat, itu semua terkumpul menjadi bentuk sehatnya setelah tidur. Jadi tidak ada sehat sebelum tidurnya, tidak ada sehat sebelum tidurnya. Mungkin saya habis pas puasa saya seger, olahraga saya tambah seger, makan saya tambah agak rileks nih, udah nggak seseger pas puasa, tapi makan saya jadi lebih rileks. Karena makan sesuatu menganggap, oh tadi apalagi saya makan sehat, ada feeling positif misalnya gitu. Nggak apa-apa. Percaya nggak? Tiga-tiganya yang dilakukan dari dalam 24 jam, tiga-tiganya itu yang dilakukan itu nggak ada yang menghasilkan sesuatu kalau malamnya nggak tidur sama sekali. Besoknya perasaan gue kemarin makannya bagus banget loh, lengkap loh. Perasaan kemarin puasaku bagus loh, seger loh. Perasaan kemarin olahragaku bagus loh, seger loh. Tapi tadi malam cuma tidur 2 jam. Kok pagi ini badan nggak karuan, kurang makan apa ya? Kurang panjang puasa nggak ya? Apa yang salah? Padahal cuman makanya gitu. Yang mengakumulasikan semua usaha menjadi hasil itu akumulasi terjadi saat tidur, bukan saat apa-apa lagi. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing. Tadi sebelum habis puasa aku makannya ada yang kurang nggak ya? Tadi aku puasanya ada yang salah nggak ya? Tadi olahragaku ada apa ya? Yang apa aku kurang intens ya? Kok hari ini aku nggak sehat? Kok hari ini aku malah bergejala? Kan dulu kamu pagi-pagi udah mikir kemana-mana, malamnya kamu gimana? Itu kan akumulasi dari usaha sehatmu itu kan menjadi something, menjadi hasil itu kan setelah dikumpulkan dalam bentuk tidur untuk prosesnya. Itu loh. Dan sesuatu yang sangat simpel kayak gitu justru. Ya. Kenapa, Mbak? Termasuk nggak tekanan darah suamiku itu kan dia hipertensi. Kan biasanya 150/100 atau paling terendah 140/80. Itu kalau pakai obat bisa 130 ya. Nah, sekarang ini kan udah nggak konsumsi obat tuh selama ikut KF. Dia tetap di-stuck di 130/80, 130/90 itu sama juga nggak? Kurang sama. Tidur. Jadi gini. Sebetulnya begitu dia ketosis, kan sistem stresnya kan dibikin lebih enteng, gasnya enteng. Nah, begitu gasnya enteng, tanpa obat dia bisa turun kan tensinya. Gitu dong. Kalau dulu harus pakai obat supaya tensi segitu, sekarang nggak pakai obat pun, nggak karena gasnya dientengin dengan ketosisnya. Nih aku nggak ngomong tidurnya, baru ketosisnya aja. Karena otak dibuat kena lemak, gasnya langsung enteng, baru itu dulu. Makanya dulunya itu ngegasnya kenceng, ngegasnya kekencengan, tensinya naik, sekarang gasnya agak entengan. Tensi udah pasti dulu dengan obat 130, dan sekarang nggak pakai obat 130. Cuman kenapa ketosis kan 110/2? Kenapa? Ya harusnya kan kalau itu kan berarti bisa enteng. Ayo, berarti ada sesuatu yang belum mengentengkan gasnya. Coba kira-kira titik yang bikin belum enteng, titiknya di mana? Makanya aku nanya sekali lagi, zona recovery-nya orang di KF itu recovery ya, bukan usaha sehatnya. Recover dari usahanya menjadi sehat. Kapan? Saat masih ngegas, saat baru ngerem doang, apa saat benar-benar udah dimatiin mobilnya? Anggap aja kan kita nih mobilnya. Kan tubuh kita kan bergerak. Tubuh kita bergerak ini mesin. Anggapnya kalau mobil itu berjalan, kita mesin biologi bergerak. Jadi gini, makanya kan kita dikasih fungsi skeletal muscle ini kan sebagai lokomotor, sebagai untuk kita supaya manusia itu bisa mobile dengan skeletal muscle. Dari pagi kita bergerak, ngegas. Kita dibangunin dari tidur kita, dengan sistem stres dibangunin dari tidur kita, digas. Makanya kan kortisol dari pagi lompat itu kan membangunin kita, karena sistem stres kan udah mulai ngegas. Jadi kita dibangunkan dengan sistem stres. Dari bangun, kita dipersiapkan untuk bergerak. Kalau di masa lalu mencari makan, kalau kita beraktivitas fisik dan sebagainya. Itu ngegas. Kortisol sirkadiannya naik terus, ngegas terus. Nah, kita bergerak cari makan gini-gini kemana-mana, kita semua bergerak terus nih. Ini kan kita kan mobil. Kita mobilitas. Mobil, anggapnya kita mesin bio kita mobil. Ini kita lagi posisi ngegas nih. Nah, kalau lihat sirkadian kortisol,
jam 3 sore kortisolnya diturunin. Nah, kalau realnya di alam liar, kalau udah mau gelap, matahari udah menuju mau tenggelam, normalnya orang yang nggak punya ilmu ialah udah mau gelap nih, mendingan kita balik ke rumah. Jangan terus berburu, jangan terus mencari makan. Karena di alam liar, gelap itu kan bahaya. Kalau sekarang kan alam modern mah malam mungkin malah ditunggu-tunggu. Aku mau ke mana, mau kafe apa-apa mungkin. Tapi kalau di alam liar, orang namanya di hutan, nggak ada yang mau digelap-gelapan di hutan. Pasti kalau udah gelap, cari tempat yang aman dong, bener dong? Iya. Masa sih di hutan? Kalau sekarang malam-malam cari tempat yang terang ya. Iya, itu. Kalau dulu kan normalnya manusia itu kalau di hutan kan, kalau udah gelap dia di tempat dia yang merasa paling aman, paling rileks, nggak ketakutan, nggak tegang, betul dong logikanya? Iya. Ya kan? Berarti begitu manusia melihat matahari sudah mau terbenam, kira-kira dia bergegas pulang untuk merilekskan diri nggak? Kira-kira aja. Normalnya. Jadi aku nggak mau lihat pola sekarang, pola modern mah udah berantakan. Kita lihat polanya manusia kalau ditaruh di alam liar, bener nggak? Pagi matahari terbit, dia dikasih kesempatan untuk nyari makan, dia bergerak, mobilitas, ngikutin sintes, sampai siang dia berusaha terus, usaha untuk mencari makan. Tapi begitu matahari udah mau tenggelam, kira-kira manusia normalnya didesain oleh alam ini, dia harus bergegas untuk pulang apa tanggung sampai jam 10 malam gue nyari makan. Ya kalau di jalan modern orang ya makanya orang kalau sekarang mau ke sampai malam nggak ada yang nanyain. Dulu kalau manusia di hutan, kok malam-malam masih ada yang berburu ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dulu kan belum ada center, paling cuma obor. Bukan dia nyari mangsa, malah dia dimangsa nanti kalau masih nyari. Dia harus ke tempat yang paling aman, yang membuat dia tidak merasa stres, yang membuat dia nyaman. Jadi sore-sore mereka bergegas pulang. Sore-sore, normal gini, begitu sudah sore, manusia normalnya disetting untuk segera merilekskan diri. Lihat deh, pattern-nya jadi ini. Makanya kenapa aku selalu mengacu ke ancestral lifestyle sebagai barometer gaya hidupnya. Jadi KF lifestyle itu apa sih? Gaya hidup KF lifestyle. Gaya hidup yang mungkin dianggap tidak normal sekarang. Karena normalnya sekarang gaya hidup modern. Kenapa kita mengacu ke cara ancestral lifestyle, ancestor kita yang tinggal di alam liar? Karena kita bisa mencari clue harmonisasi dari pola hidup sebenarnya. Walaupun aku kuaknya, aku mengkuak rahasianya secara fisiologi juga, nggak cuma polanya doang. Secara fisiologinya apa yang terjadi? Kok manusia bisa bangun di pagi hari? Ya dibangunin dengan sistem stres. Dibikin stres tubuh kita, makanya kita melek. Nggak rileks terus. Kalau rileks terus, tidur terus. Tapi begitu sistem stres kita naik, kita melek. Kita dibangunin oleh kortisol. Disebutnya namanya, secara fisiologi sebutnya cortisol awakening response. Kortisol yang membuat kita awake dari tidur kita, bangun, melek. Kita dibangunkan sistem stres untuk bergerak, untuk menghadapi hari yang tidak menentu. Kapan kita bisa dapat makan? Kita dikasih modalitas oleh sistem stres, makanya gula darah kita mulai naik dari pagi. Dari bangun itu gula darah kita naik. Orang tidur gula darahnya rendah, tapi begitu kita udah bangun, gula darah kita beranjak naik. Yang modulasi ini siapa? Sistem stres, kortisol. Naik terus sampai jam 10 tuh, peaknya jam 10-an, jam 9-10 peaknya. Kita dibangunin, diajak bergerak dari pagi kemana untuk mobil. Kita mesin biologi, kita mobil. Ini gini, begitu kortisol naik gini, anggap aja kalau kita mobil, kita ngegas. Mobil kita jalan. Bedanya nih tubuh kita jalan. Kalau sore, normalnya di masa lalu orang bergegas kembali, karena keburu gelap, artinya mereka mencari tempat untuk rileks. Balik ke rumah itu kan kembali untuk rileks, benar nggak? Iya. Kalau tujuan kita dari tempat kerja pulang ke rumah kita mau ngapain? Mau tetap stres kerja di rumah apa mau rileks tujuan awalnya? Mau rileks. Mau rileks dong, udah ke rumah kan sama suami, anak, bersantai, benar nggak? Makanya nggak boleh bawa kerjaan ke rumah ya, Mas? itu harus introspeksi. Aku cuma ngasih tahu pola yang benar seperti ini. Jadi orang kembali bergegas ke rumah kalau udah matahari udah mulai mau turun. Itulah kenapa kok di fisiologi manusia sirkadian kortisol kok turun ya jam 3 ya. Itu secara fisiologi. Tapi secara aware-nya itu ngikutin cara hidup ancestral lifestyle di masa lalu. Karena matahari ngikutin matahari.
Nah, jadi orang di masa lalu itu nggak usah diajarin cara tidur. Sekarang kita sibuk ngajarin orang cara tidur, orang di masa lalu nggak ada yang diajarin cara tidur. Orang tinggal di hutan, nggak diajarin tidur. Percaya sama aku? Walaupun tidur ini adalah masalah terbesar masa kini, percaya nggak? Orang tinggal di hutan. Kok mereka bagus ya manajemen stresnya? Ya iyalah, alam yang membimbing sistem stres mereka jalan. Gimana? Malah kalau sekarang masih teman yang tidurnya cepat kita gangguin. Hey, udah tidur. Curang, nggak boleh. Iya, kalau sekarang kan gitu kan. Bangun begadang orang. Nah itu yang aku bilang, ini fisiologi manusia yang terwakili oleh gaya hidup kalau di alam liar. Kalau udah bukan di alam liar, di alam modern, ini bentuknya nggak kayak gini, berantakan. Walaupun tuh puncak kortisolnya itu harusnya turun dari jam 9-10 tuh udah turun jam 3, belum tentu di zaman modern orang-orang jam 3 udah turun segitu kortisolnya. Enggak, masih tinggi. Hubungan dengan usia nggak, Mas? Ya pasti dong, ada usia orang kan gini loh. Aktivasi sistem stres itu makin meningkat saat kita tua. Makanya kan gini, di dunia kedokteran kan juga dimaklumin. Oh, orang tua itu maklum kalau udah di atas 100 gulanya. Dimaklumi nggak? Iya. Ya, coba kalau yang muda gula darah 80 90 100 dipertanyakan, tapi kalau orang tua 100 dipertanyakan nggak? 110. Masih dibilang normal kan? Iya. Iya, kenapa? Dimaklumi. Berarti memang dimaklumi kalau makin tua stresnya makin tinggi. Walaupun saya nggak stres, saya nggak ngomongin pikiranmu yang stres, saya ngomongin badanmu makin stres. Makin tidak mampu memenuhi permintaan energi. Ya, namanya menua. Emang apa? Menua itu kan artinya sel tidak efisien lagi menghasilkan energi untuk permintaannya. Tubuh minta energi, tubuh ada demand segini, waktu masih muda kita cepat menuinnya, demand ini, makanya kita gula darahnya nggak tinggi-tinggi, karena sistem stresnya gapnya nggak jauh. Begitu kita makin tua, demand dan pemenuhan kebutuhan dan supply-nya dari dalam tubuh, makin lebar jaraknya, susah untuk memenuhi. Makanya aktivasi sistem stresnya lebih tinggi, makanya gula darahnya lebih tinggi. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kan ada masalah nggak tuh, Mas? Karena aku nggak turun-turun terus, udah tua kali ya. Tambah. Ya, memang, aku bilang, ya memang secara normal. Tidur tua. Enggak, betul. Secara normal, aku nggak bohong. Secara normal, aku nggak bohong. Secara normal orang tua itu memang gula darahnya lebih tinggi, tidurnya lebih pendek. Itu kan secara normal. Iya. Betul kan, normal kan? Benar. Tapi Mbak mengikuti KF ini ikhtiarnya mau lebih, insya Allah ya, mau lebih panjang umur dan lebih sehat nggak? Iya, itu tujuannya kan mau sehat. Ya, kalau Mbak mau lebih sehat, Mbak mau ngikutin, ya udah aku pasrah sama normaku aja, apa tetap berusaha untuk mengejar supaya bisa lebih kayak waktu masih muda dulu tidurnya? Pengen nggak kayak gitu? Dicoba, pengen. Jadi coba, ya itu, jangan ada kata pasrah. Jangan ada tapi ya. Nggak boleh. Jadi Mbak harus paham. Oke, aku tahu aku udah berumur. Aku tahu aku masuk manula. Tapi niatku, aku pengen tidur seperti waktu muda. Aku dikasih gimana supaya seperti itu? Aku udah dikasih modal, nggak makan karbo. Nih, tadinya aku udah pasrah dengan tensiku sekian. Tensi itu kan mewakili sistem stres. Ya. Tadinya aku pasrah dengan tensiku sekian, tapi begitu ketosis kok aku tensi bisa turun nih tanpa obat? Kan udah dikasih modal. Baru modal. Masa nggak mau dimanfaatin untuk lebih baik lagi dari itu? Iya benar. Untuk lebih, dengan tadinya aku udah pasrah, makin berumur aku tensiku nggak makin turun, pasti makin tinggi. Aku makin ketergantungan obat. Makin berumur aku nanti, pasti tidurku makin jelek. Karena sistem stresku makin tinggi. Itu kalau pasrah. Ya memang umur nggak bisa ditolak. Tapi masa kita nggak mau ada usaha sama sekali? Yes. Nah begitu Mbak ikut KF. Walaupun turunnya sedikit-sedikit ya. Harus usaha. Tapi sudah terbukti belum kalau Mbak sudah di jalan yang benar? Ya. Sudah terbukti nggak? Sudah terbukti. Kan dengan Mbak ketosis saja sudah membuktikan bahwa Mbak sudah di jalan yang benar untuk nge-reverse proses aging. Di mana proses penuaan itu ya sesuatu yang inevitable, tidak dapat dihindari. Tapi di tengah proses penuaan ini dengan aku ikut KF, alhamdulillah loh,
aku mengalami pengurangan nih, ada perbaikan. Berarti kan Mbak sudah retard, memperlambat proses aging yang kalau tadinya Mbak nggak ikut KF kecepatan agingnya gitu, sekarang ditekan. Diperlambat. Kerasa nggak powernya kayak lebih nambah? Kerasa nggak badannya lebih sehat dan enteng? Kerasa nggak? Pokoknya gini, setelah KF intinya kerasa lebih sehat nggak? Itu aja deh. Lambung saya yang saya kerasa banget, Mas. Enak. Ya, baik. Dari power, enggak, dari tenaga juga, dari tenaga. Iya, lututku sudah bisa turun tangga. Ya, intinya kalau Mbak nggak pernah KF, penuaannya cepetan mana? Dengan KF apa tanpa KF? Kayaknya dengan tanpa KF ya, Mas. Benar. Kalau dipikir-pikir. Benar-benar terlalu cepat kan agingnya kan? Kalau tanpa KF kan? Jadi KF ini sudah merupakan modalitas untuk Mbak bisa ikhtiar di luar takdir untuk memperlambat proses penuaan yang ditandai dengan peningkatan sistem stres. Nah, Mbak karena sudah berumur, kortisolnya juga nggak mungkin segitu, pasti lebih tinggi. Yang normalnya sorenya itu serendah itu, Mbak lebih tinggi. Makanya melatoninnya harusnya kalau kortisol makin turun, mengizinkan melatonin yang untuk tidur naiknya lebih mudah. Tapi karena Mbak di sore hari Mbak nggak sependek itu, karena Mbak udah berumur, pasti agak lebih ke sana untuk bisa tidurnya. Jendela tidurnya jadi malah geser ke atas. Jadi harusnya jam 8 udah. Nah, jadi PR Mbak apa? PR Mbak, ikhtiar Mbak ya lagi. Gimana supaya kortisolku mundur lagi ke belakang ya? Lebih cepat turun dari siang ke sore hari itu lebih cepat turun. Sehingga aku juga nanti bisa lebih cepat tidur. Jadi PR Mbak ialah apa? Kalau aku mau lebih sehat dengan KF, gimana caranya aku lebih cepat tidur? Itu doang. Ngerti nggak maksudku? Iya. Kalau Mbak sampai nanti mendapatkan kualitas tidur di mana biasanya jam 9 baru tidur, tapi ternyata Mbak nanti bisa suatu saat dalam perjalanan Mbak KF ini, Mbak, alhamdulillah loh sekarang aku habis jam 7 coba ngikutin tekniknya Mas Tio, baca Al-Quran, atau apapun yang Mbak lakukan untuk relaksasi, tiba-tiba, lihat deh, begitu Mbak udah mulai bisa tidur jam 8, misalnya gini, habis Isya kan deket sama jam 8 ya, anggap aja sebelum jam 8 Mbak udah tidur, terus Mbak udah jarang ya terbangun pastilah, tapi gampang, setelah terbangun gampang tidur lagi, dan Mbak merasakan fit banget di pagi hari, nggak ada pusing lagi, percaya deh, itu kualitas kesehatan Mbak sudah sangat meningkat. Memang harus dicoba ya, biar udah tua juga harus dicoba. Jadi yang Mbak lakukan sudah benar kayaknya, sudah benar aku 16/8, yang aku makan juga sudah benar, tapi apa ya menyebabkan aku masih ada gejala-gejala yang belum hilang semua? Aku lambung udah oke, apa tadi Mas udah oke, tapi kepala masih nyut-nyutan. Ya, itu udah ketahuan. Udah ketahuan dari tidurnya belum. Nah, begitu Mbak kualitas tidur, nggak usah tanya, gimana cara ngilanginnya? Perbaiki tidurnya, hilang. Gimana supaya gula darah saya di bawah 100? Perbaiki tidurnya, turun. Jadi akhirnya aku juga 2 minggu ini Mas Tio alergi suka agak kambuh. Ya. Mungkin karena telah tidur juga. Karena begitu Mbak begitu Mbak udah mulai kurang tidur, stresnya jadi melebar lagi. Tadinya stres sudah turun dengan ketosis, Mbak kurang tidur, stresnya naik lagi. Kira-kira ususnya inflamasi lagi nggak? Iya. Kalau usus sudah inflamasi lagi, mulai berasa lagi nggak apa gejala-gejala lama? Itu kan, loh, kok sekarang malah tadinya udah bagus, kok malah reverse, salahku di mana ya? Padahal udah enteng nih awalnya, tapi salahku di mana ya? Oh, tidurnya. Iya. Itu kenapa? Risetnya, makanya aku bilang, yang membuat manusia itu kualitas hidupnya meningkat itu bukan dengan usaha settingannya di masa lalu, ialah alam yang menyeting mereka untuk selalu berkualitas. Mereka mampu mencari makan dari pagi hari dengan sistem stres tanpa makan lebih dulu, nggak sarapan, mereka berburu nyari makanan yang belum ada, gimana cara makannya pagi-pagi. Mereka berburu dulu nyari makanan, mereka bisa mengakses tangki bensin mereka. Ngegas itu enteng banget di masa lalu. Orang hidup di hutan tuh ngegas tubuhnya untuk gerak kemana-mana, untuk ngejar binatang, untuk apa, itu enteng. Nggak sampai stres banget ya. Aduh, susah banget sih, udah gemeter, udah hipoglikemia karena nggak makan, tapi kijangnya masih dikejar terus.
Nggak kayak gitu. Itu mah orang sekarang. Gulanya udah kehabisan. Orang dulu karena bisa ngakses bensinnya, karena mobilnya digas bisa ngeliat lemak di badan, ya jalan aja terus. Nah, tapi orang dulu juga dikasih tahu kapan ngeremnya. Orang dulu nggak usah tahu, kata Mas Tio di TFH kemarin, mana dia tahu orang di hutan. Emang orang di hutan nonton aku TFH? Nggak ada kan? Pokoknya intinya saya harus berusaha ya Mas, berusaha tidur coba seperti kayak waktu dulu. Mas ada pertanyaan lagi nih, boleh nggak? Ya. Nah, boleh. Untuk penderita jantung koroner penyumbatan ya Mas, kurang dari 50%. Apakah dengan ber-KF itu penyumbatannya akan berkurang atau hilang Mas? Insya Allah. Bagaimana mekanismenya kolesterol itu tidak jadi plak di pembuluh darah? Aku jelaskan. Biarpun udah banyak yang mungkin udah banyak yang tanya, biar ingat lagi ya Mas. Iya, Smart refresh. Jadi gini, penyebabnya akarnya orang bisa mengalami penyumbatan ialah apa? Sel pembuluh darah itu kalau selalu dibikin tegang ya, konstrik. Ya. Permeabilitas itu cepat rusak. Jadi gini, lumennya pembuluh darah, bagian pembuluh darah yang merupakan struktur integritas untuk lewatnya airnya lewat ini, itu integritas harus terjaga. Dia pembuluh darah ini kalau masih bagus, dia gampang konstrik tanpa berkonstrik berlebihan. Konstrik itu bahasanya apa ya? Kontraksi. Apa ya? Vasoconstriction, vasoconstrict bahasanya apa ya? Kontraksi. Gini ya, kayak selang itu gini. Gini. Kalau untuk mengkerut. Kalau orang awam gini nih. Selang air kan misalnya keluarnya airnya gini nih. Keluarnya airnya turun. Kalau dijepit, ditekan di ujungnya, dikonstrik, tekanannya jadi tinggi nggak? Lompatnya jauh nggak airnya? Iya. Nah, itu pembuluh darah cara kerja kayak gitu. Diperkecil, tegangin, itu konstrik untuk mengimbangi tekanan darahnya. Misalnya ada kebutuhan, lari nih, orangnya dari diem, anggapnya dari diem ini darah, anggapnya kalau kita lagi diem gini, darah itu anggapnya kalau dilihat keluar dari selang air itu cuma segini. Kan lagi diem nggak ngapain. Tapi kalau aku lari, kan aku harus cepat mengedarkan darah untuk tenaga ke otot dan sebagainya kan? Iya. Nah, berarti darah juga pembuluh darah harus ngimbangin dong. Pembuluh darah harus dijepit supaya tekanan darahnya cepat. Karena untuk ngimbangin distribusi. Makanya kalau dilihat dari selang, airnya mancurnya lebih lurus ke depan. Artinya menekan kemana-mana untuk ini. Tapi setelah aku relax, istirahat, pelan-pelan dia dilatasi lagi. Kan dilatasi itu artinya apa? Pencetan kita di ujung selang dilepas. Nah, jadi pembuluh darah itu mengalami stres, konstrik, dikasih stres, ditekan, dan dikasih relax, dilatasi. Stres dan dilatasi. Nah, kira-kira yang membuat kita selalu tegang itu stres apa relaxnya? Stres. Ya, satu ya. Apalin ya, ini fisiologi. Aku mau mempermudah. Jadi sistem stres kita kalau terlalu berlebihan terus, entah dari apapun penyebabnya, aku nggak mau ngasih tahu, nggak mau nuduh. Mau kamu keletihan, kamu nggak mampu energi, metabolismemu udah jelek. Kalau metabolisme udah jelek, ya jelas lah gimana cara menghasilkan energi. Sistem stres pasti berlebihan. Bikin aja semua sel di tubuh kita menua, mitokondrianya jelek semua. Insulin resistan. Ya tubuhnya sistem stresnya naik terus lah. Ya, gimana enggak? Uang selalu ada energi yang tidak terpenuhi, kok ada gapnya terus. Ya pasti sistem stres kerja keras terus. Akhirnya tegang terus. Kalau udah tegang terus, emang dikira pembuluh darahnya relax terus. Ya enggak. Tegang juga. Nah, makanya resep paling bagus kalau mau nyimpen kolesterol di bawah pembuluh darah atau resep paling terbaik membuat arteriosklerosis adalah sering-sering tegangin deh pembuluh darahnya. Begitu pembuluh darah sering-sering tegang, ya, nanti lihat deh, masih fleksibel nggak seperti dulu? Kalau sering tegang, gampang dilatasi lagi nggak? Atau malah lama-lama jadi stiff. Stiff itu bahasa Indonesia apa ya? Kaku ya. Maksud aterosklerosis itu nggak tegang kencang itu bukan ada flak-flak di pembuluh darah?
Itulah cara ngelihatnya, analisanya harus mundur. Kebanyakan orang ngelihat di TKP-nya. Oh, kamu ada jantung koroner. Pas aku cek, kamu ada penyumbatan. Pas kamu ada penyumbatan, oh kamu makan lemak. Itu lihat tuh lemak yang nempel situ. Itu kan pemikiran yang paling tersimpel kan, kalau fisiologinya belum dapet kan, gampangnya gitu aja lah. Gampangnya nih orang nih penyakit jantung ya. Arteri pembuluh darahnya coba kalau nggak percaya tuh lihat tuh isinya di bawah pembuluh darah itu apa itu? Isinya di bawah pembuluh darah itu kuning-kuning itu apa? Lemak kan? Nah, berarti kamu makan lemak banyak kan? Bisa juga sih dong. Enggak sih. Karena hal tersimpel yang kalau kita belum bisa membayangkan fisiologi, hal tersimpel ialah menuduh apa yang di lokasi kejadian. Itu apa yang di lokasi kejadian? Padahal nggak tahu kenapa sampai kolesterol, seperti kan? itu. Tahu nggak prosesnya itu kenapa itu di TKP itu ada crime scene-nya. Crime scene kejadian dari seorang yang mengalami arteriosklerosis. Itu datanya di crime scene, isinya apa? Kolesterol kan? Coba kamu kolesterolnya tinggi nggak? Tinggi. Nah, coba kamu makannya apa? Lemak kan? Ya, enggak juga. Kuningnya udah dipisahin, kuning telur. Aku udah nggak makan kuning telur, udah nggak makan lemak. Kok tetap malah nambah mungkin? Ya iyalah. Karena nggak mencari klausa terdasarnya apa, kausalitasnya apa. Yang terlihat di situ itu konsekuensi. Yang terlihat di situ itu konsekuensi, yang perlu dicari kausalitas. Iya, benar. Kalau kita ngerti kausalitas, kita tahu akar mana yang dibereskan. Itulah kenapa aku ngajarnya fisiologi, bukan ngajar makan. Nah, kenapa itu sampai terjadi akumulasi lemak, akumulasi kolesterol di situ, tau nggak? Karena pembuluh darah kalau udah stiff selalu konflik, kira-kira gampang rusak nggak lapisan yang lumennya? Nah, kalau rusak di tubuh kira-kira biarin aja rusak, paling pembuluh darahnya bocor. Mau nggak? Gini, nggak usah, nggak boleh punya arterios gini. Anggap aja tubuh tidak punya sistem untuk menyimpan kolesterol di bawah pembuluh darah. Jadi kalau rusak ya udah rusak. Kalau tegang terus, akhirnya bocor ya bedanya bocor. Cepetan mana? Cepetan orang numpuk plak bertahun-tahun apa bocor didiemin? Cepet mati mana? Mati bocor atuh pembuluh darah. Ya iya, makanya karena tubuh nggak mau pembuluh darah yang tegang terus itu bocor, karena kalau bocor pasti orang yang langsung mati. Makanya cara tubuh mencegah kebocoran terjadi, kira-kira perlu ditambal nggak? Ya. Kan kerusakan, kan gini loh, kan pembuluh darah itu kan membran semua sel. Pembuluh darah itu kan membran itu apa sih? Lemak bukan sih? Membran sel. Membran paling tua itu fosfolipid membran. Kalau sering tegang, membrannya kan sering gampang rusak membran. Nah, supaya membran yang komposisinya fosfolipid dan kolesterol di sel ini nggak cepat rusak, aku nambahnya dari bawah pakai apa? Pakai lemak juga dong. Iya dong. Bahan baku membran juga dong. Nah, makanya karena aku sering tegang, sering bikin pembuluh darah ini sering bikin kerapatannya jadi ketarik-tarik terus gampang bocor. Ya, ada sistem namanya tubuh kita ada sistem yang namanya makrofag, sistem imun mencari lokasi injury. Nah, cara melihat injury itu gampang. Mbak pernah lihat orang terluka nggak? Misalnya gini, ini kan anggapnya ini membran nih, lapisan kulit kita kan bagian bawahnya lemak, ini membran. Ya. Kita lukain pakai pisau. Kira-kira terluka ini terasa perih nggak? Terasa luka nggak? Nah, rasa perihnya kita alami itu merupakan homing signal, bahasa Indonesia homing signal. Sinyal penanda. Sinyal pemanggil. Pemandu. Sinyal pemandu. Ya. Jadi inflamasi atau iritasi itu sinyal pemanggil untuk sistem imun datang. Sel-sel imun datang ke lokasi injury kita, nggak usah disuruh. Gimana ya supaya sel-sel imun datang ke sini ya? Oke, ambil silet, diemin. Datang nggak ya ke situ ya? Datang. Karena lokasi yang terluka kita, lokasi injury kita, di sini yang sengaja kita silet, memberikan homing signal untuk
sel-sel imun datang. Untuk ngapain? Kenapa sel imun datang ke lokasi injury, lokasi terluka? Kenapa? Untuk memperbaiki bukan? Iya. Ini basic kedokteran loh. Iya. Ya, Ujian, berasa nggak ujian. mungkin lupa, nggak mungkin lupa dong. Masa kalau keterlaluan kalau sampai orang terluka imunnya ke sini nggak ngerti mah keterlaluan. Berarti benar-benar Iya. suka bolos. Nah, ya. Suka bolos. Jadi Terus? sel imun bakal datang ke lokasi di mana terjadi injury. Iya kan? Karena injury Iya, iya. itu memberikan signal untuk minta perbaikan, untuk damage control. Karena kan tubuh kita nggak mau dibiarkan darahnya keluar terus, nggak mau dong. Iya. Dia harus berusaha menutup kerusakan. Dia berusaha menutup kerusakan dengan apa? Dia ambil semua tuh bahan baku untuk perbaikannya. Membuat sel baru, termasuk salah satunya ialah menambal dulu. Ngerti nggak maksudnya? Menambal, Iya. membuat membran-membran baru supaya menutup, supaya tidak ada darah keluar terus kan. Problemnya kayak gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau terjadi injury-nya di pembuluh darah. Kita kan nggak sadar. Kita tegang, tensi sering tinggi, kita stres berlebihan, yang begitu tegang ya. Ya bukan sama aja kan, apa bedanya sama kita nyilet di sini? Kita stres aja, tegang aja. Kira-kira pembuluh darah kita tegang juga nggak? Kira-kira? Tegang. Ikut. Nah, kalau tegang juga bisa injury nggak? Memanggil Bisa. homing signal nggak bagi sel-sel imun ke situ? Bisa. Nah, Bisa. sel imun yang ke situ namanya makrofag. Makrofag langsung mengambil kolesterol yang ada di LDL, di-capture, dibawa masuk ke dalam sel itu untuk dia berubah menjadi foam cell. Iya, jadi bisa Foam nutup. cell itu apa? Mencegah damage di permukaannya karena ketegangan tadi itu. Supaya nggak kan tujuannya kan nggak, makanya mau milih ditambal pakai lemak, aku nggak mau berlemak. Aku nggak mau ada penyumbatan. Ya kalau kamu nggak ada penyumbatan, kamu udah mati dari dulu. Kenapa? Kalau kamu nggak pernah terjadi penyumbatan, kamu udah bocor dari dulu. Milih mana? Milih kasih ditambal. lemak. Mendingan ditambal dulu kan? Mendingan tambal dulu kan? Ya memang iya, itu kan proses counternya dulu. Tapi mau terus ditambal nggak? Pertanyaannya itu. Kenapa? Efek samping usaha menambal terus-menerus, akhirnya ujungnya menimbulkan masalah lain nggak? Yaitu penyempitan pembuluh darah. Iya. Awalnya menambal untuk mencegah kebocoran. Awalnya. Lama-lama malah mempersempit arus pembuluh darah. Jadi kira-kira apa? Itu merupakan suatu konsekuensi bukan? Iya. Nah, berarti untuk mencegah penambahan jumlah kolesterol di pembuluh darah, artinya mencegah penambahan jumlah usaha sel imun untuk menambal, paling akarnya apa? Mencegah permintaannya nggak? Atau mencegah injury-nya nggak? Ya, mencegah injury supaya nggak tambal terus. Nah, berarti kalau untuk mencegah injury gimana? Untuk mencegah injury mau dibikin pembuluh darahnya tegang terus apa relax? Ayo, relax lah. Simple banget. Itu fisiologi. Kalau pakai fisiologi dijawab semua, nggak ada yang nggak kejawab. Itu fisiologi, bukan tebak-tebakan. Jadi akar masalahnya seorang ialah apa? Kenapa dia bisa punya arteriosklerosis? Berarti ada something yang membuat dia mengalami hyperaktivasi sistem stres, sehingga membuat pembuluh darahnya sering menegang. Apa yang menyebabkan dia sistem stresnya hyperaktivasi? Ya gaya hidupnya. Kenapa? Ya gaya hidupnya kan. Coba, kalau Mbak kalau nggak ngerti, Mas saya makan apa ya supaya saya arteriosklerosis saya nggak nambah? Saya makan apa ya? Kan konyol kan nanyanya. Makan apa supaya arteriosklerosis nggak turun? Kan bingung jawab apa? Aku yang ngerti fisiologi jadi bingung. Makan apa ya? Ya pokoknya makan apa aja yang membuat kamu tetap ketosis, tapi kamu turunkan stres. Kan gitu jawabanku. Ngerti nggak? Jadi kuncinya ialah kita itu tidak makan karbo itu hanya merupakan modalitas. Dengan tidak makan karbohidrat,
kita stresnya lebih rendah, alias ngegasnya lebih enteng. Terbukti nggak, Mbak? Terbukti nggak hanya dengan nggak makan karbo, Mbak terbukti merasa lebih enteng nggak? Itu aja dulu. Selesai. Itu baru modalitas, tapi belum tuntas. Belum. Oh, berarti bener juga ya. Berarti bener juga ya. Kira-kira Mas Tio ngajarin diet apa ngajarin gaya hidup? Gaya hidup lah, kan aku mau karena ada gaya hidupnya itu. Yang lebih bisa membuat kesehatan kita tuntas terjaga hanya belajar makanan apa belajar pola hidup? Pola hidup. Sebenarnya dari dulu juga kita kan harus pola hidup sehat ya, tapi salahnya karbo. Tapi yang ngetren sekarang orang belajar diet. Sekarang yang ngetren sekarang di mana-mana orang ngajar diet makanan apa ngajar pola hidup? Diet makanan. Diet makanan. Macam-macam diet. Ketemu aku kita ngobrol apa? Ngobrol makanan. Ngobrol pola hidup. Fisiologi. Dikupas lagi fisiologi tubuhnya. Itulah KF. Harmonisasi dari pola hidup. Yes. Aku nggak mengajarkan diet, aku mengajari pola hidup. Karena apa? Puasa, olahraga, makan atau diet itu kan cuma usaha. Iya. Kalau orang lupa dengan kapan usaha ini menjadi hasil, ya gimana? Makanya kalau ada orang yang masih ngerti fisiologi, nanya aku konyol. Mas, aku padahal udah gak makan karbo loh. Padahal aku puasanya udah panjang loh. Padahal aku olahraga kenceng kok. Kok aku jebol juga ya? Tidurnya 2 jam. Aku bingung. Lah, kalau aku puasa udah panjang. Oke, kamu usaha udah panjang. Aku olahraga udah kenceng. Oke, kamu usaha udah kenceng. Aku makan udah banyak. Oke, kamu ngasih bahan baku udah banyak. Kok aku jebol? Lah, kamu kapan nih masangnya nih? Kapan masang usaha kan demand-nya. Bahan baku makanan kan perbaikannya. Ada demand, kerusakan, diperbaiki menjadi bentuk resistansinya lebih tinggi. Nah, itu semua prosesnya kapan aku tanya? Pada saat kamu olahraga terus, puasa terus, makan terus, kapan kira-kira? Kan itu pertanyaan tersimpel dari fisiologi. Pertanyaan tersimpel dari fisiologi bukan? Iya. Itu jawabannya. Nah, oke. Aku tadi jelasin kenapa terjadi aterosklerosis. Sekarang bisa nggak KF sebagai ikhtiar untuk mengurangi aterosklerosisnya? Kan benar? Yeah. Nah, insya Allah menghilangkan ya. Insya Allah. Nah, aku bilang masih insya Allah. Syaratnya ialah kita kembali lihat dari fisiologi. Kalau dulu, ingat nggak waktu pembuluh darahnya injury, terluka gara-gara sering ditegangin, sering tarik-tarik, sering ditekan deh selangnya biar nyemprotnya kenceng terus, ya. Nah sekarang pada saat dibikin dilatasi, dilepas, kok malah terjadi banyak luka, agak gini, udah terjadi luka. Makanya supaya pembuluh darah nggak bocor, karena kita dulu sering pakai tegangan terus, udah ditambal deh, aman. Ya. Nah, sekarang dengan KF kita tahu ikhtiar paling pertama ialah jangan sampai ditambah lagi, artinya jangan tegang lagi. Nah, itu untuk mencegah penambahan dulu, baru mencegah penambahan. Sekarang memicu pengurangan. Yang ditanyakan itu, memicu pengurangannya gimana? Nah, ingat terjadinya akumulasi itu tadinya gini, makrofag atau sel imun datang ke lokasi terjadinya luka, anggap aja dengan tegang itu, anggapnya pembuluh darah kita disiletin deh kayak di sini. Iya. Imun datang ke situ. Nah, cara dia menambah kan dia mengambil kolesterol dari apa? Partikelnya yang diambil kolesterol yang mengedarkan kolesterol di seluruh pembuluh darah itu apa nama partikelnya? Ingat nggak? Partikel yang membawa kolesterol di pembuluh darah namanya apa? Ayo, namanya apa? Digedein Mas Budi, di zoom. Apa yang diambil makrofag itu apa? Keprekannya udah tulisannya. Sorry. Dikasih krepek, apa namanya, krepean, apa bahasa Jawanya? Krepean. Itu contekan ya. Coba itu ngambilnya dari apa? Makrofag ngambilnya apa tuh? Ngambilnya dari apa? Lipoprotein ya. Nama lipoproteinnya apa? Nama lipoproteinnya? LDL. Iya.
untuk menambal, dia mengambil LDL LDL. kita. Karena fungsi LDL itu apa? Fungsi LDL, ingat nggak? Kan ada 2 partikel, LDL dan HDL. Ya, walaupun ada yang lain nggak usah dibahas dulu ya, biar nggak bingung. Sebetulnya ada VLDL, IDL, LDL. Iya. Tapi kita anggap simpel aja buat yang awam nonton. Cuma ada 2 deh, LDL dan HDL. Anggap aja. Walaupun nanti ada silomikron. Ini aku bikin simplicity-nya. Jadi liver itu bisa menugaskan 2 jenis Gojek. Satu Gojek namanya LDL, satu Gojek HDL. namanya HDL. Sekarang Mbak masih ingat pelajaran dulu nggak? Kalau LDL itu fungsinya apa? Jangan ada yang ngasih bantuan. Kita ngetes dokter ini. Kan lupa. Asli. Fungsi LDL. Fungsi LDL ialah Lemak tubuh tuh. mengirim kolesterol. Sorry, bukan lemak. Kolesterol. Mengirim kolesterol gini. Jadi gini. Semua kebutuhan kolesterol di tubuh kita, contoh gini, jangan ngomong pembuluh darah dulu, ngomong ini deh. Oh, bahan baku untuk bikin hormon kortisol. Kortisol itu kan glukokortikoid. Kortisol itu kan steroid. Nah, itu kan steroid kan. Nah, kalau steroid hormon, kira-kira bahan bakunya apa, Mbak? Kolesterol bukan? Iya dong. Sama aja kayak sistem reproduksi, Mbak, sistem reproduksi wanita. Progesteron, estrogen. Emang itu steroid hormon bukan? Iya. Ya. Terus kalau pria testosteron itu steroid hormon bukan? Iya. Bahan bakunya apa? Kolesterol bukan? Kolesterol. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kolesterol yang dibutuhkan mereka untuk mensintesis hormon, kira-kira yang cara liver memenuhinya gimana? Dikirim pakai apa? Gojeknya namanya? LDL. LDL. Iya, pahamnya LDL ya. Sama, kalau ada kerusakan pembuluh darah di sana, butuh kolesterol tambah, yang diambil sama makrofag apa? LDL kan? Ya selesai. Jadi fungsi LDL ialah liver menyediakan kolesterol bagi seluruh tubuh, ialah apa? Mendistribusikan kolesterol via LDL. Agar bisa diambil di katabolisme melalui LDL reseptor oleh gland, misalnya oleh adrenal gland atau ovary gland atau gonad, sistem gonad untuk ngambil bikin steroid hormon. Ambil aja tuh LDL-nya, uptake aja pakai, kolesterol pakai aja. Itu yang ngirim liver. Liver bertugas mengirim kolesterol pakai LDL. Nah, sekarang pertanyaannya kembali. Kalau liver sekarang yang butuh kolesterol, tadi kan gland butuh kolesterol, termasuk pembuluh darah yang rusak butuh kolesterol untuk ditambal. Nah, sekarang kebalik. Kalau sekarang gue butuh kolesterol, kenapa? Alasannya karena sekarang nih orang lagi puasa nih nggak makan, sedangkan distribusi kolesterol tetap harus gue jalankan sebagai tugas gue distributor liver. Gue tetap harus mengirim kolesterol untuk gland tetap bisa bekerja memproduksi hormonnya, kortisol contohnya. Tapi nih orang nggak ngasih gue bahan baku kolesterol. Hostnya, manusianya tidak makan. Kalau manusia tidak makan, kolesterol itu dari mana? Coba. Sintesisnya de novo lipogenesis maupun de novo kolesterol sintesis mevalonate pathway kan juga pakai glukosa. Orangnya nggak makan karbo lagi. Dan malah juga nggak makan pula puasa. Udah nggak makan karbo, puasa pula. Tapi kan gue nggak boleh stop kirim kolesterol. Terus bahan bakunya dari mana? Nah, berarti kalau liver butuh kolesterol, gantian nih. Sekarang aku yang butuh kolesterol. Caraku aku ngirim messenger untuk ngambilin kolesterol yang kelebihan di mana-mana pakai apa? HDL-nya tuh. Itu. Nah, kalau tadi LDL dipakai sebagai kurir pengirim kolesterol, buat kalau penambahannya sekarang HDL. Kalau liver sekarang gantian minta, oke, gue nggak bisa ngasih kolesterol, gue nggak punya bahan baku. Gue sekarang minta stok kolesterol, karena stok kolesterol gue menipis nih di gudang. Kira-kira messenger yang dilepas ke darah namanya apa? HDL-nya kan? Betul. Tapi sebetulnya resminya nggak HDL. Resminya ialah ApoA1.
ApoA1. Ini fisiologinya. Fisiologinya adalah liver akan meningkatkan sekresi ApoA1 yang nantinya ApoA1 itu bakal mengalami lipidasi. Lipidasi itu artinya apa? Begitu dia ketemu sel lemak, HDL-nya langsung dikasih stok kolesterol dari sel lemak ini. ApoA1 lewat pipi. Nah, sel-sel lemak di pipi langsung mengeluarkan namanya APCA. Ada reseptor namanya ABCA, APCA. Ya, ada juga reseptor, ada juga ABCG, ada juga APCA. Ya, aku keinget aja ya. Makanya aku tuh orangnya belajar nggak pernah ngapal, tapi begitu suruh ceritain tiba-tiba keinget lagi. APCA. Nah, si APCA ini, ya, jadi APCA reseptor ini berfungsi untuk memberikan lipid, melipidasi si ApoA1 ini menjadi dengan kolesterol sehingga terbentuk partikel HDL. Yeah. Lama-lama karena sering mendapatkan lipidasi, sering mendapatkan pemberian kolesterol dari berbagai sel di seluruh tubuh, dia menjadi mature HDL. Matang. Saat dia sudah matang. mature, sudah dewasa. Matang, khusus untuk liver. Nah, kalau sudah kalau HDL ini sudah mature, sudah dewasa, sudah banyak isi kolesterolnya, baru dia mampir ke liver. Tok. Liver, nih gue udah dapet keperluan lo. Sama. Cara liver mengambilnya ialah dengan SRB1 reseptor. Keinget kan? Aku nggak pernah ngapal, tiba-tiba keinget. Emang aku dulu kalau belajar nggak pernah, cara aku belajar aku nggak pernah ngafalin. Tapi aku pelajarin skemanya pelan-pelan. Nggak ada niat ngapalin, nggak ada menguji aku. Tapi kalau aku disuruh cerita ulang, tiba-tiba keinget. Ya kayak gini memang. Aku dulu belajarnya bukan menghafal, sebenarnya tapi memang mengerti. Belajarnya kayak Mas Tio, kita belajar untuk lulus doang. Kalau aku dulu belajarnya mengerti sistemnya. Aku belajar mengerti sistemnya, bukan menghafalkan sesuatu, habis itu keluar ujian selesai, udah nggak ingat lagi. Bagus, Mas. Apalnya sampai. Nih, makanya aku bisa menceritakan ulang, kenapa? Karena aku udah ngerti the whole pattern-nya. Ya, jadi begitu HDL-nya itu sudah mature, dia ketemu SRB1, jadi gini, kalau LDL, kalau tadi aku mundur dulu ya, ini agak biar nggak rumit, mundur dulu. Kalau LDL, cara mengambil kolesterol dari LDL, misalnya gini, adrenal gland yang bikin kortisol. Kalau aku mau pakai buat bikin kortisol, LDL ini itu diambil oleh namanya LDL reseptor. Nah, begitu dia nembak LDL reseptor, dia diambil semuanya, hilang partikelnya. Jadi partikelnya itu di katabolisme secara tuntas, diambil semua, lep. Jadi LDL-nya hilang. Yeah. Baru di dalam dia dimasukin ke lisosom, dipecah, diambil kolesterolnya, itu sudah prosesnya lama lagi. Tapi HDL unik. HDL itu tidak di katabolisme. Jadi tadi dari liver mengeluarkan ApoA1, HDL menjadi mature, dewasa karena berisi kolesterol, tapi dia tidak sama SRB1 ini reseptornya, dia tidak di uptake seperti kalau liver mau ngambil LDL dari luar, dia pakai LDL reseptor juga. Semuanya, the whole particle dimasukin ke dalam liver, di engulf, di endositosis. Hilang partikelnya, di darah nggak kelihatan. Tapi kalau HDL, itu dia turnover-nya lama. Kenapa? Karena dia begitu ketemu liver yang udah mature, udah bawa kolesterol banyak nih, ini gue udah bawa black tag banyak nih. Sistem cara SRB1 ini ngambil ini, itu sistemnya cuma ngambil isinya doang, kolesterol. Jadi kolesterolnya cuma diambilin, tapi partikel HDL-nya tetap dia cuma mengecil, tapi dia nanti dilipidasi lagi. Keliling lagi, ngambil kargo. Jadi ya dia tadinya mature tapi dibikin kurus lagi, ngambil lagi. Jadi dia kayak cuma muter doang. Jadi liver tidak perlu bolak-balik mensekresikan ApoA1. Yes. Nah, kira-kira kalau HDL kira-kira bisa nggak ngambilin kolesterol dari pembuluh darah yang udah numpuk gitu? Kira-kira. HDL. Kalau aku mau ngilangin sumbatan kolesterol di pembuluh darah, gimana cara ngeluarinnya dari situ? Ngeluarinnya aku harus memperbanyak apa di darahku? HDL. Harus memperbanyak apa? HDL kan? HDL. Ya, supaya HDL-nya bisa memicu APCA1 di epithelial sel pembuluh darah untuk mengirimkan kolesterolnya yang tersimpan di situ. Yeah. Supaya
menggemukkan si partikel HDL tadi kan, melipidasi kan. Betul. Iya. Betul. Oke. Jadi cara untuk memperbanyak HDL gimana sekarang aku tanya? Ayo, makan apa? Makan apa? Kan orang kan sebenarnya gitu, orang awam kan sebenarnya gitu. Makan Mas, apa aku biar aku kurus makan apa? Biar aku sehat Suplemen makan HDL. apa? Suplemen Suplemen HDL. HDL. Aku mau tahu ada suplemen HDL apa? Nggak ada suplemen HDL. HDL Mas dia yang Mas Bobi yang bikin. Nah, secara fisiologi yang membuat HDL meningkat itu cuma satu, bikin liver nggak bisa buat kolesterol. Yes. Kan gitu. Ingat nggak fisiologi awalnya? Kalau liver bisa buat kolesterol atau liver bertugas mengirim kolesterol, dia mengirim LDL. Oke ya, paham ya? Ayo berpikir pelan-pelan nih. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan selalu konstan, liver harus selalu punya kolesterol di dalam poolnya dia. Iya, gudangnya dia. buat ngirim. Nah, kalau dia selalu penuh, selalu ada terus kolesterol di dalam gudangnya, dia perlu banyak-banyak HDL nggak untuk ngirim ke dia? Iya. Harus. Enggak. Kalau dia Kemana? di gudang, kalau di liver gudang kolesterolnya selalu penuh karena bisa buat sendiri contohnya dari gula. Gula banyak deh. Aku bikin aja gula. Karena orang ini makan karbo juga gulanya nggak dipakai di otot juga, ya udah sini kirim ke liver aja, gue jadi kolesterol aja. Nanti gue kirim lagi pakai LDL, kan gitu. Nah, itu kan karena banyak sumber bahan baku masuk dari makanan. Iya. Nah, kalau liver tidak punya bahan baku, cara membuat liver tidak punya bahan baku sehingga tidak bisa buat kolesterol, caranya gimana? HDL Bukan, kalau cara kan syarat untuk membuat HDL banyak di darah ialah ada keperluan untuk memenuhi kebutuhan kolesterol di liver, betul dong? Yeah. Kalau liver butuh kolesterol, dia baru ngirim kurirnya ApoA1 untuk jadi HDL. Yeah. Kalau dia nggak butuh kolesterol, kenapa dia harus buat ApoA1 banyak-banyak? Aku tanya. Nggak perlu dong. Kenapa aku buat HDL banyak? Orang gue juga bisa bikin sendiri kok. Bahannya banyak. Gue bisa bikin dari gula kok. Nah dari berarti gulanya. Untuk memicu gulanya liver. Oke. Hilangkan unsur bahan baku yang membuat liver jadi anabolik bisa buat kolesterol. Satu, nggak makan karbo. Yang kedua, juga jangan beri kolesterol dari makanan. Artinya apa? Puasa. Nah, karena kan tidak ada dua sumber itu dong. Kalau ada gula, aku bisa bikin kolesterol. Kalau ada kolesterol, aku bisa pakai. Kolesterol dari luar. Walaupun secara resminya penyerapan kolesterol memang nggak pernah sempurna. Gut kita nggak bisa menguptake 100% kolesterol dari makanan. Hanya sebagian gitu, karena homeostasisnya dijaga. Tapi intinya, dengan puasa, tidak makan karbo, dengan puasa dan dengan tidak makan karbo untuk bahan bakunya, kira-kira liver jadi susah nggak buat kolesterol? Iya. Kalau liver susah buat kolesterol, liver kan tetap harus memenuhi. Kalau liver nggak bisa buat kolesterol, terus kalau liver nggak bisa buat kolesterol, terus apes nggak tuh adrenal gland nggak bisa bikin kortisol? Nggak dikasih LDL. Adrenal gland sih nggak peduli setan. Gue mau nggak makan kayak gini, gue tetap harus buat kortisol. Gue tetap minta kirimin LDL. Liver putar otak. Gimana ya supaya si adrenal gland, si gonad, apapun yang butuh bahan baku steroid hormon bisa gue penuhi, gimana caranya ya? Sedangkan gue nggak ada bahan baku. Cara menjaga homeostasisku gimana ya? Oh, aku suruh aja messenger ApoA1 yang nyari. Jadi kalau kita tidak makan dan tidak makan karbo, ternyata membuat liver miskin dengan kolesterol. Ternyata kolesterol yang di luar ditarikin lagi ke dalam. Nah, sekarang yang mau ditarikin kolesterol yang di mana? Tadi ngeluhnya. Yang di pembuluh darah bukan? Iya. Ya. Berarti ikhtiarnya ngapain? Meningkatin HDL. Puasa nggak? Iya. Nggak makan karbo udah bener belum? Iya. Nah, ya udah kalau gitu per 3 bulan cek HDL-nya naik apa turun. Lihat aja. Lihatin aja kalau nggak percaya.
Nanti cara bakal menjawabnya, nanti fisiologi. bakal terheran-heran. Tidak makan, malah hadiahnya naik. Iya. Tapi ingat, kalau ingat ya, jangan sampai ini salah tangkap lagi. Jangan sampai berarti aku puasanya masih dipanjangin nih biar hadiahnya Ya, makin itu. banyak. Jangan sampai salah Kita tangkap lagi ya, stres. jangan sampai salah tangkap lagi. Enggak. Karena puasa itu juga merupakan usaha kelebihan yang malah gagal. Coba, Iya. pas aku udah puasa panjang-panjang kok malah hadiahnya malah turun. Ya iyalah, nge-stress kok. Udah gitu Jangan begitu puasanya agak panjang, bingung lagi. Mas, aku nggak mau LDL-ku tinggi, ADL-nya aja yang tinggi. jadi memberikan usahanya juga jangan sampai over. Kalau over dulu hadiahnya nggak bakal naik, malah turun. Betul. Aku puasa makin Iya. panjang kok malah harusnya kan logikanya triglycerid itu turun. Ini kok triglycerid makin naik ya? Berarti kamu udah lebih usahanya. Usahanya lebih tapi tidak ada jawabannya. Kan udah bilang, kamu memperbanyak usaha udah dijawab belum? Yes. Kamu memberi usaha kan tujuannya mendapat jawaban hasil. Kamu memperbanyak usaha, tapi kok hasilnya malah jelek. Berarti sudah terjadi proses untuk menjawabnya nggak dari usaha itu? Kapan? Kelebihan Proses menjawab dari usaha yang dilakukan di hari itu kapan prosesnya untuk menjawab hasilnya apa? Kapan? Tidur. Kapan kamu ngerem dan matikan mesinnya? Gitu aja. Tidur. Jangan berpikir kamu gas terus, itu bagus ya, buktiin aja. Oke. Oke, pas kan lewat 5 menit. Mas tanya sedikit aja, jawab aja sebentar. Kalau berat badan kita di KF itu turun banyak ya Mas, 2 bulan bisa sampai 15 kilo, wajar nggak Mas? Itu aja. Nah, itu biasanya terlalu tinggi water loss-nya. Makanya hati-hati, dijaga tidurnya, dijaga minumnya. Takutnya water loss-nya kegedean. Water loss. Normalnya biasanya berapa Mas? Ya memang beda-beda. Kalau tadinya memang dia obesitas sekali memang cepat. Tapi kalau penurunannya cepat, pastikan tidak ada gangguan. Takutnya sistem stresnya override. Dia tidurnya terganggu itu nggak bagus. Jadi kalau dia turun cepat tapi dia segar, oke. Tapi tetap dipantau dengan segede gitu. Aku terlalu banyak water loss nggak? Jangan sampai minumnya gara-gara dia minum. Aku seneng lihat timbangan, nggak minum biar makin kurus. Jangan. Kan kadang-kadang kan orang ada yang seneng lihat timbangannya turun. Iya. Kalau mindsetnya dia. Iya, kalau mindsetnya dia gini. Sekalian nggak minum aja deh. Soalnya kalau gue minum segelas aja, timbangannya geser lagi ke kanan. Biar tetap ngiri terus. Udah nggak makan, turun cepat, sekarang nggak minum. Dia happy nggak timbangan, cuma happy lihat timbangan doang. Resep menuju bencana. Makanya jangan mengacu ke timbangan. Nanti kamu aku takutnya kalau kamu mengacu ke timbangan, jatuhnya kamu overdo. Overdo something untuk mengejar targetmu. Aku lebih suka apa? Lihat pakaian, lingkar tubuh, cermin. Kalau memang lemaknya hilang kelihatan kok, nggak mungkin nggak. Pasti Mas, tapi walaupun aku udah pakai celana turun 2 nomor, tapi timbanganku cuma hilang 2 kilo, Mas. Aku mau lebih. Memang kamu kalau di jalanan ketemu orang pada lagi namanya Lisa. Lisa, beratmu berapa? Aku turun 10 kilo loh. Masa sih Lisa? Iya. Di timbangan aku turun 10 kilo. Terus habis itu di saya pergi temennya. Perasaan masih gendut ya. Langsung digosipin. Bohong dia 10 kilo. Karena dia cuma nganterin timbangan. Tapi kalau nggak lihat timbangan, cuma turun 2 kilo, tapi celana turun sampai 3 nomor, baju kendor-kendor, cuma turun 2 kilo. Mas Tio, kok timbangku cuma 2 kilo ya? Terus kendor nggak baju? Kendor, Mas. Temenmu bilang apa? Kurusan. Teman-teman. Terus kamu pas lihat, Lisa, kok kamu kurus? Kurus dari mana? 2 kilo. Sebentar ya. Kamu bawa timbangan gitu depan teman kamu, keluarin dari tas, timbang, lihat deh. Beratku segini. Orang nggak ada yang nanya timbangan. Orang lihat badannya. Percuma ngejar angka di timbangan, tapi masih gemuk. Percuma. Udah itu timbangan rusak lagi ngebohong. Mendingan cuma turun 2 kilo, tapi loss semua. Baju kendor dan sebagainya. Orang lihatnya dari situ, bukan nanya timbangan. Beratmu berapa ya? Berarti kalau kita memang banyak gitu. Itu ada apa-apanya ya Mas ya?
harus Ya, dilihat. enggak, aku enggak, ya mungkin perlu perhatikan gejalanya, perhatikan gangguan tidurnya, perhatikan apakah pipis seringnya itu enggak tercover dengan minumnya. Jangan sampai terlalu cepat hilang itu disertai dengan stress overdrive, itu nggak bagus. Berarti dia terlalu hyperaktivasi, ujungnya nggak bagus. Makanya Tapi harus kalau dia perhatikan. fine-fine aja nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi dengan catatan dia minum juga dijaga ya. Banyak Minum dijaga, dan dia nggak ada gangguan tidur ya. Ya. Karena apapun gangguan tidur lagi. Karena aku gini, aku patokannya paling gampang gini. Taunya usaha yang kita belikan itu, taunya kita ngegas udah kelebihan itu, bagaimana? Lihat tidurnya. Karena apa? Kalau ngegas udah kelebihan, coba lihat tadi patternnya. Kira-kira kortisolnya turun nggak jam 3? Apa masih tinggi terus sampai malam? Kalau kortisolnya masih tinggi terus sampai malam, gimana melatonin mau naik? Berarti udah kelihatan bakal ganggu tidurnya nggak? Nah, berarti kalau kita sudah mendeteksi hal seperti itu, kita lirik usaha kita ada yang berlebihan nggak? Entah itu usaha dari puasa, entah itu usaha dari olahraga, entah itu memang kita lagi banyak pikiran. Koreksi semua. Jangan sampai kita terjadi efek akumulasi stres yang akhirnya domino. Itu sebabnya, makanya PR buat Mbak sekarang ya, relaksasi dan ikhtiarnya tidur lebih cepat. Kalau Mbak nanti udah tidur lebih cepat, sebelum jam 8 udah bisa tidur, yang ngeluh tadi masih pusing, insya Allah hilang. Apalagi keluhan lainnya, insya Allah hilang. Kuncinya apa? Kuncinya Mbak udah bener patternnya nih, 16/8. Tinggal tidurnya. Gimana supaya Mbak relax? Nah, berarti, kata Mas Tio, jam 3 kalau di hutan, orang udah balik ke rumah nyari relax. Saya jam 3 dimanapun saya berada. Nah, jadi jam 3 dimanapun saya berada, bukan layar, Mbak. Minimal gini. Enggak, Oke, mungkin turunin aktivitas. Yes. Ya, turunin aktivitas dan juga ini. Turunin pikiran. Kan stres itu kan nggak cuma dari fisik doang. Iya. Kan bukan physiologic stres doang, tapi kan juga emotional stres. Jadi kalau kita banyak pikiran pekerjaan atau apapun itu mulai dilupakan sejak sore. Kenapa? Kalau kita masih mikir terus sampai habis maghrib, ya gimana kita mau bisa tidur? Iya. Karena harus udah disiapin nih. Matahari udah mau tenggelam nih. Kita harus mulai kembali ke rumah, tempat yang aman untuk rileks. Supaya kita gampang tidur. Orang tidur di hutan mah simple, nggak ada stresnya apa. Orang mereka juga nggak mau kesorean pulang kok. Mereka pulang, hampir rileks, bakar makanannya udah makan. Tadi dapat berapa? Dapat kelinci, dapat ayam, dapat apa-apa, makan dah. Kita kurang makan apa ya? Kok hari ini cuma makan ayam ya? Duh, hari ini kok aku cuma dapat kijang ya? Aku takut kurang apa ya? Nggak ada food anxiety di masa lalu. Kalau sekarang kan, aku kurang apa ya biar lengkap makananku? Orang di masa lalu berburu apa didapat, udah syukur bisa makan. Bismillah, makan, kenyang, tidur. Dah. Jadi daging. Jadi daging. Nggak takut. Kalau sekarang, aduh, kurang apa nih? Ayo kurang apa? Makan apa? Kurang apa? Aduh, jangan makan dulu. Ada yang kurang. Banyak kurangnya. Banyak kurangnya jarak positif. Makanya masalah zaman sekarang apa? Sleep anxiety, takut gak bisa tidur. Food anxiety, takut kurang makan apa. Kalau kamu takut kurang makan apa, berarti kamu kurang bersyukur dengan makananmu. Amin. Makanya kuncinya, apa yang kamu punya, pilih bebas karbo, dimakan. Bismillah, telan, bersyukur, tidur. Insya Allah jadi nutrisi. That simple. Harus dicoba. Makin simple, makin gampang. Coba gitu. Jangan. Tapi jangan sampai tidur terganggu. Itu yang punya gini. Kamu makan, kamu olahraga puasa itu usaha. Jangan sampai kamu rugi karena kamu nggak tahu positioning di mana jadi hasilnya. Lupa tidurnya, itu yang sayang gitu. Udah capek-capek puasa, capek-capek olahraga, ternyata usahaku kelebihan semua yang membuatku tidak bisa tidur, gak ada hasil. Yes. Malah tambah rusak ya. Semangat ya. Thank you Mas Tio. Terima kasih Mas Tio pencerahannya, Mas Bobi dan semua senior. Terima kasih juga. Coba. Harus dicoba. Thank you, Oke. Closing statement-nya pendek tapi mengena banget. Apalagi dulu beliau juga sedikit pesimis, tapi karena learning by doing akhirnya juga
bisa merasakan manfaatnya juga. Tidak ada kata terlambat buat teman-teman semua. Oke, thank you Mbak Oke sekali lagi, Mas Tio yang selalu tidak pernah bosen-bosen mendampingi. Nanti kita masih ada TFA lagi hari Sabtu, ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Selamat malam. Kita masuk mulai jam tidur kita, melatonin kita. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua.